bisa melafazkan basmalah. Baik teman-teman, setelah kemarin gitu ya kita telah mengikuti webinar seri satu gitu ya terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi di Palestina gitu, isu-isu yang terjadi di Palestina terkait dengan kontribusi-kontribusi kita juga eh, kerugian-kerugian apa yang terjadi dan sekarang kita akan membahas terkait dengan peta Zionisme global yang ada di dunia seperti itu. Mungkin sekilas gitu ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan sejarah dan asal-usul gitu ya, terkait dengan struktural pengaruh Zionisme secara global dan lain sebagainya seperti itu. Agar kita tahu nih bahwa Zionisme ini tuh pengaruhnya seberapa besar sih di dunia ini gitu ya, terutama dalam hal kaitannya dengan isu-isu yang berkaitan dengan politik dan juga terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang berada di Palestina. Nah, kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa gitu, yaitu Bapak Dr. Herman Felani Tanjung gitu ya. Beliau merupakan salah satu dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan meraih gelar doktor dan magister pada tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada dengan fokus atau jurusan American Studies gitu ya dengan riset bidang kajiannya yaitu di bidang budaya dan media populer seperti itu. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian gitu ya, without any further ado dan tanpa mengundur lama-lama lagi gitu ya, marilah kita langsung saja memulai webinar kita kali ini dengan tentunya dengan semangat dan Bismillah seperti itu. Kemudian waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Herman. Terima kasih Amir, Masya Allah. Very nice introduction. Eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua, wah, saya enaknya biasa panggil teman-teman ya. Salam, saya sampaikan salam hormat untuk Pak Is di Bandung, Bu Ratna di Karawang, kemudian Mas Rehan di Kalimantan Utara, Ama yang sedang ada di Kedah, Malaysia, dan semua teman di seluruh penjuru bumi ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih banyak Amir sudah diperkenalkan dan sudah diberikan pengantar dan terima kasih juga Pak Asbi yang berikan saya kesempatan untuk maju minggu ini ya. Jadi saya deg-degannya nggak terlalu lama jadinya. Tadinya saya berpikir akan deg-degan selama kurang lebih 2 mingguan lebih ya. Ternyata maju jadwalnya. Itu saya cukup senang. Jadi teman-teman untuk tema hari ini kita akan bicara tentang peta jaringan Zionisme global. Nah, ini Amir menarik karena kita akan belajar bareng. Jadi saya tidak akan menggurui siapapun di sini. Jadi kita belajar bareng namanya. Dan betul yang disampaikan Amir tadi bahwasanya kalau kita ngomong tentang Zionisme global itu kita ngomong tentang sejarah. Dan kalau kita ngomong global berarti kita ngomong tentang berbagai belahan dunia yang itu nanti kesannya nanti kita akan ngomongnya kemana-mana, Amir. Jadi pindah dari satu benua ke benua yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Jadi untuk itu supaya teman-teman tidak terlalu uh, apa namanya nanti supaya nggak pusing ya ngikutinnya. Jadi saya sarankan satu silahkan yang punya kopi diambil kopinya, yang punya mungkin minumnya wedang uwuh atau teh atau apapun silahkan. Jadi kita santai aja, nggak usah terlalu tegang dan serius karena ini bukan kuliah, karena ini sesi sharing, ini bentuk bagaimana kita belajar bersama, mendidik diri kita bareng-bareng supaya kita punya awareness, knowledge dan juga pemahaman yang lebih baik mungkin mengenai apa yang sedang terjadi di Baitul Maqdis, di bumi Palestina, dan memahami bagaimana sebenarnya apa yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Begitu ya teman-teman ya. Oke, silakan ketik satu nih kalau sudah siap untuk cari kopi, camilan, snack. Ya itu privilege buat kita karena saudara-saudara kita mungkin tidak bisa ya menikmati indahnya belajar dalam suasana damai. Di, ya walaupun kita mungkin komplain, wah weekend-weekend kok belajar gitu ya. Ya justru untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam masa krisis seperti saat ini, mereka ini sesuatu yang luar biasa. Mereka kalau ada kesempatan, bahkan kalau teman-teman lihat berita ya ada beberapa anak-anak Gaza itu ya kalau ada waktu mereka tetap baca buku, tetap baca Quran, tetap belajar gitu ya. Begitu ya, Amir ya. Oke, saya izin share screen teman-teman.
Dan mungkin nanti sekali lagi saya akan sampaikan materi kita. Saya akan mau pakai model cerita storytelling ya. Jadi ini cerita. Jadi anggap aja ini eh, saya sedang bercerita ke teman-teman. Jadi cerita ini mungkin akan saya tuntaskan dulu. Kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, ada kebingungan, dan ada hal yang mungkin mengganjal, itu tolong disimpan dan dicatat gitu ya. Boleh dicatat di chat langsung, boleh supaya nggak lupa. Boleh juga nanti di apa namanya sampaikan langsung saat sesi interaktif nanti. Oke. Dan saya minta kalau teman-teman Keren tidak, itu, nah itu meluaskan, saya minta teman-teman juga kalau tidak keberatan untuk nanti siapkan headsetnya atau mungkin siapin speaker karena mungkin beberapa saya akan putarkan video. Baik, Bismillah. Saya izin share screen ya teman-teman. Share screen dan share sound. Oke. Di minggu lalu kita belajar banyak hal dari Pak Hasbi yang saya juga banyak belajar. Bahwasanya oh ternyata memahami apa yang terjadi di Palestina itu sangat-sangat kompleks dan in some cases kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup teman-teman mungkin nanti tendensinya jadi hopeless gitu ya dan itu sangat tidak kita harapkan gitu ya karena kita harus tetap punya harapan tentang apapun yang terjadi di Palestina. Baik, eh, tema kita pagi ini adalah peta jaringan Zionisme global. Oke. Oh ya, suara saya cukup jelas ya teman-teman ya. Baik. Kalau sudah cukup jelas, oke. Seperti yang disampaikan Mas Amir tadi, saya latar belakang saya di belajar untuk American Studies untuk S2 dan S3 saya. Jadi saya belajar banyak tentang sejarah Amerika sebenarnya. Dan kalau kita ngomong Zionisme tidak bisa dipisahkan dari Amerika ya. Dan memang saya sekarang bertugas di Departemen Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Tapi riset saya itu karena riset saya sebagian besar juga tentang nasionalisme dan tentang film. Seperti yang disampaikan oleh Amir tadi. Saya akan mulai, ini ada satu video yang menarik. Silahkan teman-teman didengarkan ya. Dan tolong Mas Amir nanti seandainya ada yang lupa ke mute, apa lupa meng-unmute supaya suaranya tidak terganggu, nanti bantu di mute-kan ya. Atau Pak Asbi mungkin bisa, Amir sudah jadi co-host apa belum ini? Sudah Pak. Ya, siap. Oke, kita lihat video berikut ya. This is one of the world's holiest cities. My name is India, and today we are going to explore the holy city of Jerusalem. Jerusalem is located in the heart of Israel. It is a holy city to Jews, to Christians, and to Muslims. This is remarkable because no other place on earth is considered holy by all three major world religions. Right now, we are in the oldest part of Jerusalem. It is called the Old City. It is divided into 4 quarters. The Jewish quarter, the Muslim quarter, the Christian quarter, and the Armenian quarter. Everything in the Old City is made of this sand-colored stone. It really makes you feel like you've stepped back into ancient times. And speaking of ancient times, welcome to the Western Wall here in the Jewish quarter. What you are seeing now is the last remaining piece of the Second Holy Temple. It is over 2,000 years old and the holiest place that the Jewish people are allowed to visit. Jews from across the world still come here to pray and gather. There is a side for women to pray and a side for men to pray. But the prayers at the Western Wall don't always have to be spoken. You can come to write your own prayers on a piece of paper and place them inside the wall. The Western Wall is a deeply intense place, unlike anywhere I've ever experienced. Here, you can feel the heartbeat of the Jewish people. But you may be surprised to find out that the Western Wall is not the holiest place in Judaism. If you look on the other side of the wall, you will find an even holier site actually located in the Muslim quarter. This is the Temple Mount, the holiest site in Judaism and the third holiest site in Islam. It is also a holy site to Christians as well. For the Jews, it is holy because it was the location of the first and second temples. However, Jews are generally forbidden to enter here.
The Temple Mount is holy to Muslims because it is home to the third holiest mosque in Islam, the Al-Aqsa Mosque. On the Temple Mount, there is one monument that you can see radiating across Jerusalem. It is called the Dome of the Rock. They say here the Islamic prophet Muhammad ascended to heaven, and this is one reason why the Temple Mount is such a sacred place for Muslims to pray. Now there is one place here in Jerusalem that is particularly holy to Christians. The Church of the Holy Sepulchre. It is the place where they say Jesus was crucified, buried, and resurrected. This church is in the Christian quarter of the Old City. When you walk into the church, you will see that the lighting is quite dim. You will hear the sound of chanting and singing, as well as see artwork that tells the story of Jesus' death and resurrection. Here is where they say Jesus was held in prison. Here, they say, is where his cross stood. And here, they say Jesus himself was buried. As you walk through the church, you can see faith-filled people meditating and praying. From the Western Wall, the Temple Mount, to the Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem is home to some of the holiest sites. There is so much left to say about Jerusalem, one of the oldest cities on the planet. That is why I believe that each and every one of you should visit Jerusalem to see with your own eyes this glorious place. This is the holy city of Jerusalem. This is Inside Israel. Thanks for watching, and I'll see you next time. Oke. Gimana teman-teman? Menarik videonya? Tertarik mau ke Israel? Video ini betul, ini adalah video pariwisatanya yang dibuat oleh pemerintah Israel yang disiarkan melalui TV Israel, namanya I-24. Oke. Tapi sekilas kalau kita melihat, oh pantas ya, pantas apa? Pantas ini diperebutkan oleh banyak orang gitu ya. Oke, diperebutkan oleh banyak agama, diperebutkan oleh banyak kelompok gitu ya. Karena memang ini tempat yang sangat menarik ya. Pertama, kalau lihat di peta dari sebelum saya ngomong ke peta jaringan Zionisme global, Amir, ini kita harus lihat peta Yerusalemnya dulu ya, peta Palestinanya dulu. Dan satu cuil tanah yang kecil tetapi sangat penting, maha penting inilah yang disebut dengan Yerusalem atau the Old City kalau disebut ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya sudah bantu dengan saya gariskan kotak merah titik-titik. Kalau teman-teman bisa lihat, terlihat ya. Saya tunjukkan di kursor. Ini wilayah yang dianggap paling suci untuk orang Kristen. Tadi disebutkan ya, Holy Sepulchre. Tempat di mana Yesus katanya dalam kepercayaan Kristen, kalau kita nyebutnya Nabi Isa ya, di Islam, dia disalib, kemudian mati, dimakamkan, dan juga dibangkitkan gitu ya, menurut kepercayaan Kristen gitu ya. Kemudian juga di sini Jewish Quarter, di sini bagiannya orang Yahudi yang dianggap sangat suci gitu ya. Tapi tadi walaupun kita lihat ada Western Wall atau yang biasa kita sebut sebagai tembok ratapan, tadi bahkan si pembawa acaranya mengatakan bahkan ini bukan tempat yang paling suci. Tempat yang paling suci itu ada di bagiannya umat Muslim katanya, ada di the Muslim Quarter, yaitu di Dome of the Rock ya. Oke, nanti kita lihat apa yang ada di dalam Dome of the Rock ya. Ada teman-teman yang pernah ke Palestina atau ke Yerusalem? Saya juga belum ya. Mungkin nanti kita ini anggap aja kita sambil jalan-jalan virtual ya, supaya teman-teman belajarnya tidak terlalu tegang dan kaku ya. Dan ingat satu lagi, selain itu ada juga Armenian Quarter. Nah, Armenia ini merupakan salah satu keyakinan sendiri yang berbeda dengan Jewish, Christian, dan Muslim gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini sangat menarik, dan ini tempat-tempat peta-peta yang menunjukkan mana tempat-tempat yang dianggap penting. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu lebih detail lagi tentang untuk memahami tentang ini, teman-teman bisa tonton video ini. Ini bagus sekali, ini dari Al Jazeera, namanya Why Al-Aqsa is Key to Understand the Israeli-Palestinian Conflict. Tapi karena keterbatasan waktu, saya tidak akan playkan video ini. Nanti teman-teman saya share slide-nya ya, Amir ya. Nanti teman-teman saya akan berikan linknya di akhir acara. Oke. Let's talk about Videonya 10 menit, jadi agak lama. Nah, kalau kita lihat rujuk di silsilah Nabi, kan memang kita sebenarnya satu ayah ya. Ayah kita adalah Ibrahim gitu ya, atau Abraham gitu ya.
Dan itu sudah tidak ada perdebatan lagi. Ini diakui oleh semua agama, baik Christianity, baik Islam maupun Yahudi. Nah, karena kita satu bapak dan anaknya banyak, ya inilah membuat kenapa kita terkesan kayaknya berbeda. Karena memang walaupun sumber kita satu gitu ya, tetapi kita punya berkembang menjadi keturunan yang berbeda gitu. Seperti yang kita lihat kalau silsilah keluarga bangsa Israel itu dari Nabi Yakub ya, yang kemudian menjadi kalau di versi Yahudi itu menjadi punya anak 13 dan salah satunya itu macam-macam ya. Salah satu yang paling terkenal adalah Nabi Yusuf yang kita kenal gitu ya. Tapi juga ada namanya yang bernama Yehuda, Benyamin, Lewi dan seterusnya. Jadi ini semua yang beranak pinak menjadi keturunan dari Israel gitu ya. Karena nama lain dari Yakub adalah Israel atau kekasih Allah. Nah, ini di ruang yang tadi, the Holy Church of Sepulchre tadi yang untuk Kristen tadi, di sini diyakini oleh oleh umat Nasrani bahwa di sinilah tempat perjamuan terakhir Yesus sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dan ini tempatnya yaitu berada di tadi yang di bagian dari Christians Quarter tadi ya. Dan ini Amir jangan kaget ya, slide saya ada 200 tapi isinya gambar semua. Jadi teman-teman nanti silakan menikmati visualnya. Jadi agak sulit kalau tidak melihat layar. Jadi harus melihat layar, tidak cukup hanya mendengarkan ya. Ini harus ngikut sambil lihat layar. Kalau lihat di peta teman-teman, ini kalau kita lihat di peta di Google Map misalnya, di sini Dome of Rock misalnya, dan disinilah tempat tadi di mana perjamuan terakhir Yesus tadi menurut keyakinan umat Nasrani. Nah, teman-teman lihat, tidak terlalu jauh kan sebenarnya kan, cukup dekat ya. Kemudian di sini ada nama satu bukit, namanya Bukit Golgota atau the Place of the Skull, tempat yang diyakini di mana Yesus menurut kepercayaan Nasrani itu disalib. Nah, ini bagian yang salah satu yang bagian paling penting tapi sudah tidak ada. Nah, untuk itu kita perlu membayangkan dengan bantuan visual ya. Saya orang komunikasi, jadi kita pakai komunikasi visual. Kita teman-teman lihat, video ini diproduksi bukan oleh channel Yahudi, tapi ini oleh channel Kristen. Berdasarkan apa yang ada di Bible gitu ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Then Solomon began to build the temple of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah, where the Lord had appeared to his father David. It was on the threshing floor of Araunah the Jebusite, the place provided by David. He began building on the 2nd day of the 2nd month in the 4th year of his reign. The foundation Solomon laid for building the temple of God was 60 cubits long and 20 cubits wide, using the cubit of the old standard. The portico at the front of the temple was 20 cubits long across the width of the building and 20 cubits high. He overlaid the inside with pure gold. He paneled the main hall with pine and covered it with fine gold and decorated it with palm tree and chain designs. He adorned the temple with precious stones, and the gold he used was gold of Parvaim. He overlaid the ceiling beams, door frames, walls and doors of the temple with gold, and he carved cherubim on the walls. He built the most holy place, its length corresponding to the width of the temple, 20 cubits long and 20 cubits wide. He overlaid the inside with 600 talents of fine gold. The gold nails weighed 50 shekels. He also overlaid the upper parts with gold. In the most holy place he made a pair of sculptured cherubim and overlaid them with gold. The total wingspan of the cherubim was 20 cubits. One wing of the first cherub was 5 cubits long and touched the temple wall, while its other wing, also 5 cubits long, touched the wing of the other cherub. Similarly, one wing of the second cherub was 5 cubits long and touched the other temple wall, and its other wing, also 5 cubits long, touched the wing of the first cherub.
The wings of these cherubim extended 20 cubits. They stood on their feet, facing the main hall. He made the curtain of blue, purple, and crimson yarn and fine linen, with cherubim worked into it. In the front of the temple he made 2 pillars, which together were 35 cubits long, each with a capital on top measuring 5 cubits. He made interwoven chains and put them on top of the pillars. He also made 100 pomegranates and attached them to the chains. He erected the pillars in the front of the temple, one to the south and one to the north. The one to the south he named Jachin, and the one to the north Boaz. Oke. Ya, teman-teman kalau lihat ini merupakan visualisasi dari ayat Bible, Injil, yaitu dari Tawarikh ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman membayangkan dari visual yang diberikan dari video tadi, terbayang nggak betapa megahnya kuil Nabi Sulaiman atau Haikal Sulaiman di masa lampau? Nah, teman-teman bayangkan gini, kalau kita kira-kira memposisikan diri seperti orang Yahudi, itu kira-kira tempat ini bagi kita itu seperti Ka'bah gitu ya. Seperti Masjidil Haram, seperti Nabawi, maksudnya suci sangat penting gitu ya. Dan kita sebagai umat Islam pun mengakui Nabi Sulaiman gitu ya. Dan faktanya adalah bangunan suci itu tadi dalam sejarah, kalau teman-teman lihat, itu merupakan bangunan suci yang sudah hancur ya. Jadi bait suci pertama itu dibangun oleh Nabi Sulaiman, tapi setelah Nabi Daud menaklukkan Yerusalem ya, kemudian bait suci itu atau kuil atau Haikal Nabi Sulaiman itu dihancurkan oleh Raja Babilonia yang menguasai Yahudi, yang menguasai Bani Israel pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar. Kemudian sisa-sisanya itu tinggal sedikit ya. Dan bukti penaklukan penghancuran kota itu ada tersimpan di secara sisa-sisa arkeologisnya itu masih ada. Nah, itu membayangkan, teman-teman bisa membayangkan betapa pentingnya Yerusalem buat 3 agama atau Baitul Maqdis buat 3 agama tadi ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kalau kita lihat dari sejarah sekali lagi, bayangkan jika tempat suci yang dulu merupakan tempat ibadah utama bagi orang Yahudi itu hancur, dan mereka merecall memori mereka tentang tempat itu dengan cara ya secara alami. Orang kalau kehilangan sesuatu kan selalu mengenang dan ingin kembali membangun. Nah, kita lihat bagaimana hancurnya di periode kedua yang dihancurkan. On the 7th of Av, Nebuzaradan, the Babylonian commander, arrives in Jerusalem and orders it razed to the ground. And in the 5th month, on the 7th day of the month, the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, came to Jerusalem. And he burned the house of the Lord and the king's house, and all the houses of Jerusalem, every great man's house, he burned with fire. Here in the royal compound in the city of David, among buildings that collapsed in the horrific fire, archaeologist Igal Shilo uncovers a thick layer of black ash. It turns out to be the destruction layer of Jerusalem. The diggers' faces are black with the soot and dirt that covered the ruins from the burnt buildings. Excitedly, the excavators unearthed 2,600-year-old buildings, one after another. They also discovered eating utensils, furniture, and seals, all buried under the ash of the Great Fire. In the sweltering summer of 586 BCE, all of Jerusalem is set ablaze. On the 9th of Av, the temple, the symbol of the spiritual covenant between the Israelites and their God, goes up in flames. From that terrible day until now, the 9th of Av has been a day of intense mourning for the entire Jewish people. Nebuchadnezzar finishes off the destruction with an act that will ensure that Jerusalem will never rebel again. He raises the city walls to their foundations. Now, their heads bowed,
the exiles marched to Babylon, carrying musical instruments among their meager possessions. But the melody that played in Jerusalem through countless turbulent days is now silenced. In its place arise the hushed tones of the exiles' lament. By the rivers of Babylon, there we sat and wept as we remembered Zion. On its willows we hung our harps, for there our captors demanded a song of us, and our tormentors demanded mirth, saying, "Sing us one of the songs of Zion." How can we sing the Lord's song on foreign soil? Ya. Nah, teman-teman lihat video tadi mengilustrasikan On the 7th of Av, bagaimana penghancuran kuil Nabi Sulaiman, kemudian juga oleh Nebukadnezar, dan ini sebenarnya dalam tanda kutip peringatan Allah kepada bangsa Yahudi yang waktu itu memang membangkang ya kepada nabi-nabinya, sehingga mereka pun diazab dengan cara apa? Ditaklukkan oleh bangsa lain yang lebih kuat, dalam hal ini adalah bangsa Babylon yang berasal dari Irak gitu ya, dan mereka seluruh kotanya dihancurkan, dibakar. Dan dan ayat tadi sekali lagi itu kutipan dari Bible, dari Injil. Jadi ini memori kolektif yang diingat turun temurun sampai detik ini. Jadi mereka selalu mengingat. Jadi kita bayangkan kalau kita kehilangan tempat yang kita cintai atau kita sangat muliakan, dan pasti kita akan selalu terkenang dan mengingat. Apalagi itu tercatat dalam kitab-kitab yang dianggap suci gitu ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi sebuah lukisan yang mengilustrasikan bagaimana bangsa Israel ini sebagai salah satu bentuk hukuman atas perilaku mereka, itu mereka diperbudak oleh bangsa Babylon dan mereka diasingkan ya, dan harus dipaksa meninggalkan Yerusalem yang tadi kalau teman-teman perhatikan di video itu langsung disebut sebagai Zion. We remember Zion. Zion itu nama Hebrew daripada Yerusalem ya, nama-lamanya. Dan ini bukan yang pertama kali, ternyata kedua kalinya itu terjadi lagi kira-kira di abad sudah abad Masehi, di zaman Romawi, di mana Yerusalem kembali setelah mereka kan kembali dari Babilonia, kemudian membangun kembali lebih megah lagi kuil Nabi Sulaiman ya, tempat ibadah mereka, tetapi mereka kembali ditaklukkan karena ini sudah dijanjikan Allah ya, perilaku mereka yang membangkang, tidak patuh kepada ajaran-ajaran yang sudah ada di Taurat dan lain-lain gitu ya. Dan teman-teman lihat di sebuah lukisan ini lukisan dari seorang pelukis Skotlandia namanya David Roberts. Ini diceritakan bagaimana disebut Roman Siege ya, di judulnya adalah Legion Romawi mengepung kota Yerusalem dan menghancurkan kembali kota Yerusalem untuk kedua kalinya ya, setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan di dalam saat proses penghancuran ini kita lihat banyak sekali yang mati dan mereka diusir selama-lamanya dari Yerusalem oleh kerajaan Romawi, Kristen Romawi saat itu, karena mereka dianggap membangkang dan tidak patuh kepada otoritas pada saat itu. Walaupun kalau kita lihat Titus yang memimpin penyerangan terhadap bangsa Israel pada waktu itu, Bani Israel, dia melarang sebenarnya untuk menghancurkan total ya, tetapi termasuk menyelamatkan bait suci agung atau disebut dengan kuil Nabi Sulaiman. Tetapi pada akhirnya itu hancur. Dan ini satu peninggalan, satu bagian dinding yang tersisa dari hasil pembakaran oleh Titus dan para pasukannya. Dan makanya teman-teman, kalau kalian kenapa ada sisa satu tembok, dan tembok itu yang diratapi, karena mereka meratapi perilaku mereka yang waktu mereka disiksa, karena perilaku mereka akhirnya mereka dikuasai oleh bangsa lain, dan tempat ibadah mereka, kota mereka itu dihancurkan. Makanya namanya sebenarnya Western Wall ya, tapi di sana karena orang datang sana, orang Yahudi datang untuk meratap, makanya disebut tembok ratapan. Nah, sedemikian signifikan Yerusalem buat orang Yahudi, orang Islam, dan juga orang Nasrani. Nah, untuk orang Islam ini jauh lebih penting lagi, karena apa? Di sini ada Dome of the Rock ya, yang disebut Hubatus Sakhro, di mana di sini ada batu di mana Nabi Muhammad SAW itu dipercaya melakukan Mi'rajnya ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dan di sini juga ada masjid yang didirikan oleh Sayyidina Umar yang disebut dengan Masjid Al-Qibli ya, saat sebelum ke Mekah, kiblatnya adalah ke sini gitu ya.
Jadi makanya tadi kalau teman-teman lihat di video awal tadi tentang promosi wisata Israel tadi, kan sholatnya membelakangi Dome of Rock ya. Jadi ingat masjid yang ini teman-teman, kesalahan umum kita adalah kita pikir Masjid Al-Aqsa itu hanya Dome of Rock, bukan ya. Ini satu komplek ini semua disebut Al-Aqsa, Al-Quds ya, atau Baitul Maqdis. Nah, teman-teman, satu kota ini disebut sebagai inilah kompleks Al-Aqsa ini semuanya ya, semua satu komplek ini. Dan teman-teman lihat di sini ada juga Masjid Al-Buraq namanya. Diyakini tempat saat Nabi saat akan Isra Mi'raj itu Isra itu parkir buruknya di sini gitu ya, diikatkan di sini. Nah, teman-teman lihat. Dan jangan lupa Nabi Sulaiman dan lain-lain itu di sini teman-teman lihat nanti ada satu pintu yang diyakini nanti untuk eskatologi ya, bahwa Imam Mahdi akan datang dari sana gitu ya. Tapi ya itu mungkin bisa didiskusikan di tempat lain. Tapi teman-teman lihat bahwasanya tadi kalau orang Yahudi tidak menyebutnya Al-Haram Al-Syarif ini kalau kita sebut ya, tapi mereka menyebutnya Temple Mount karena mereka yakin di sinilah tempat asli apa namanya tempat asli kuil Sulaiman gitu ya. Dan juga mereka meyakini bahwasanya di batu ini kalau untuk orang Yahudi ini adalah katanya sumber kehidupan itu di sini. Sementara kalau untuk orang Islam meyakini batu ini tempat Rasul melakukan Mi'raj gitu ya. Dan di dalamnya kira-kira seperti ini. Dan bahkan di bawah tanahnya, ini di bawah tanah dari Dome of Rock, teman-teman lihat ini ada bangunan lagi di mana umat Muslim bisa beribadah juga di sana gitu ya. Nah, dan Al-Qibli Mosque ini yang disebut Al-Qibli ini posisinya karena dia menghadap kiblat ya, dan dibangun di zaman Khalifah Abdul Malik ya, dan diselesaikan dibangun Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, teman-teman lihat ini sangat penting, ada Masjid Al-Buraq namanya. Kalau teman-teman pernah membayangkan ya, ini salah satu ilustrasi tentang buraq di museum di Kairo, di Ethnographic Museumsnya Kairo. Teman-teman lihat, ini juga bangunan yang sangat-sangat penting gitu ya, dibangun di era Mamluk ya. Nah, sedemikian signifikannya Yerusalem, sedemikian signifikannya Al-Aqsa, membuat dan juga hadis Nabi pun menyebutkan bahwasanya kita disunahkan untuk ketiga masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Nabawi, dan Al-Aqsa gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini sangat penting ya, bahwasanya tempat ini sangat penting buat tiga agama. Dan tiga agama ini ada di mana? Ada di seluruh penjuru dunia para pemeluknya ya. Makanya kalau kita ngomong isu Al-Aqsa itu adalah isu global. Jadi kita harus ngomongnya nanti pakai melihat perspektifnya global gitu ya. Nggak bisa cuma ngelihat apa yang terjadi di Arab gitu ya. Nah, bahkan kalaupun kita tidak mampu sholat di sana, ada sebuah hadis dari riwayat Abu Daud mengatakan, ya kita kirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampu Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Nah, ini menarik teman-teman. Yang menjadi masalah adalah bangunan tempat yang sangat penting ini, komplek Masjid Al-Aqsa ini yang diperebutkan ya. Salah satu isunya adalah ada seorang anggota parlemen dari Yahudi, dari partai anggota parlemen Israel, itu mengusulkan untuk membagi Al-Quds itu 30% bagian selatan untuk umat Islam, sementara 70% termasuk kubah batu itu untuk bangsa Yahudi. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kita sebagai umat Muslim kalau ini ada pembagian seperti ini ya? Padahal ini bagian utara dari komplek Masjid Al-Aqsa. Ingat sekali lagi, yang disebut Al-Aqsa itu semua kotakan ini ya teman-teman ya. Semua satu kotak ini, bukan hanya Al-Qibli, bukan hanya apa namanya Dome of the Rock ya. Nah, perebutan ini bukan hal yang baru. Nah, coba teman-teman lihat tadi. Amir kalau ingat tadi yang video-video tadi banyak kan kutipannya dari mana? Dari Taurat atau dari Injil? Amir tadi kalau ngikutin Mir. Atau teman-teman Yang mana, Pak? tadi video-video tadi referensinya itu dari Taurat atau dari Injil? Dari Injil. Injil ya. Nah, teman-teman jangan lupa bahwasanya kalau kita bicara Zionisme itu tidak hanya kita perlu membahas Zionisme Israel atau Yahudi ya, tapi kita harus membahas Zionisme Kristen. Karena kalau teman-teman lihat dari sejarah, makanya saya bilang ke Amir tadi ini diskusi kita panjang Mir, makanya sambil ngopi, sambil santai teman-teman
dan jangan terlalu tegang karena ini ceritanya cukup panjang, teman-teman. Ini jadi ceritanya di era Khalifah itu, di era Umar itu Yerusalem diserahkan secara sukarela tanpa pertumpahan darah dari bangsa Romawi waktu itu ke Islam ya. Nah, setelah itu dibuka untuk siapapun umat Muslim, umat Kristen yang mau berziarah di sana dan lain-lain. Tetapi di satu hari pada 27 November tahun 1095 Masehi ada paus yang bernama Paus Urbanus, itu dia menyampaikan sebuah pidato yang menyatakan kita harus merebut kembali Yerusalem. Nah, pidato inilah yang menjadi titik awal dimulainya perang salib yang pertama. Oke, perang salib yang bertujuan untuk apa tujuannya? Merebut Yerusalem. Jadi bukan hal baru perebutan Yerusalem oleh Israel saat ini, itu bukan hal baru. Dan betul, pasukan salib berhasil, salibis berhasil ya. Pada 15 Juli 1099 itu mereka berhasil merebut Yerusalem. Dan di sini umat Islam banyak yang dibantai ya, kalau kita lihat ya. Kemudian dan perang salib ini teman-teman berlangsung berjilid-jilid, tidak hanya satu kali. Dan teman-teman lihat, ini kerajaan-kerajaan waktu itu melawan Seljuk Turks dari umat Islam yang ada di kerajaan Seljuk di Turki gitu ya. Dan juga perang ini melibatkan berbagai bangsa-bangsa yang lain ya, kalau teman-teman lihat, yaitu terutama yang berbasis agama gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini di perang salib yang kedua, ini wilayahnya teritorinya Kristen yang merah gitu ya. Kemudian negara Muslim itu yang warnanya agak sedikit coklat tua. Kemudian yang kuning agak terang ini adalah negara-negara salibis ya. Nah, konflik ini apa sama? Tujuannya merebut Yerusalem. Nah, sementara menariknya di perang salib yang ketiga itu awalnya berencana untuk salibis kembali ingin merebut, karena saat di perang kedua mereka kalah, ingin merebut Yerusalem, itu beralih ke Bizantium, yaitu pusat kerajaan Kristen Ortodoks ya. Jadi lucu, di perang salib ketiga itu adalah Kristen Ortodoks melawan Roma, Katolik Roma ya. Dan jadi sebenarnya justru perebutan dan yang dihancurkan adalah Bizantium waktu itu adalah Kristen Ortodoks. Makanya Kristen Ortodoks punya kebencian yang mendalam juga dengan Katolik Roma gitu ya. Dan berlanjut lagi di Fourth Crusade ya, perang salib keempat, kelima, dengan tujuan kembali ke Yerusalem. Dan kalau kita rangkum ya, salah satu yang penting, beberapa kejadian penting itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi ya, kalau teman-teman lihat itu pada 20 September hingga 2 Oktober itu berhasil menaklukkan kembali Yerusalem, kembali ke pelukan umat Islam gitu ya, kemenangan Ayyubiyah gitu ya. Dan kerajaan Yerusalem waktu itu kalah ya. Dan di tahun berikutnya itu dibuatlah perjanjian juga antara Salahuddin, Sultan Mesir, dengan Raja Inggris Richard the Lionheart, bahwasanya perjanjian itu salah satu Yerusalem kembali ke umat Islam, tapi status Yerusalem dan hak ziarah bagi umat Kristen itu tetap dijamin. Jadi boleh umat Kristen, umat Muslim itu bisa menjalankan ziarah ke Palestina, dan namun Yerusalem tetap di bawah kendali Islam gitu ya. Dan ada gencatan senjata, dan ini mengakhiri perang salib ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat dirangkum nih, semua perang salib itu tujuannya sebagian besar ke Yerusalem ya. Perang salib pertama Yerusalem, perang salib kedua Yerusalem. Kemudian perang-perang berikutnya itu tujuannya, bahkan ada yang tujuannya untuk menginvasi Mesir, itu ya untuk kembali ke Yerusalem. Nah, inilah yang kita perlu pahami teman-teman, bahwasanya yang tujuan dari bangsa Israel sekarang, negara Israel, Israel ya, saya akan menyebutkan, tolong dibedakan Yahudi dan Israel ya, karena Israel sekarang ini yang bertindak melakukan genosida di Palestina itu adalah sebuah negara yang disebut dengan
Israel ya. Terlepas dari pengakuan kita terhadap Israel atau tidak sebagai sebuah negara, faktanya PBB mengakui Israel seperti yang disebutkan oleh Pak Hasbi di minggu berikutnya. Nah, kita lihat ini adalah kerajaannya Nabi Daud yang diklaim oleh Israel. Mereka mengatakan seluas inilah kekuasaan Nabi Daud dan itu harus kembali ke mereka, ke bangsa Israel. Nah, jadi ada konsep yang namanya Greater Israel's Border. Dan teman-teman tahu border itu sekarang mengambil wilayah negara apa saja? Nggak main-main, teman-teman. Jadi seluruh Yordan, sebagian Egypt, Bukit Sinai, kemudian bagian kecil Kuwait, bagian kecil Irak, dan Syria, itu semua harus menjadi bagian Israel. Sangat ambisius, sangat ekspansif. Oh ya, dan Saudi Arabia, jangan lupa teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat, ya inilah menurut mereka dari interpretasi. Sekali lagi, teman-teman, ini yang mengumandangkan paling awal dan paling utama adalah Zionisme Kristen, bukan Zionisme Israel. Ini the full promised land of Israel katanya ya. To your descendants, I give this land from the river of the Egypt to the great river of the Euphrates, gitu ya. Dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak. Nah, jadi nggak heran kalau sekarang kita lihat yang diserang Lebanon gitu ya. Karena Lebanon bagian dari peta ini gitu ya. Dan ini dijelaskan oleh Benyamin Netanyahu dengan gamblang di sebuah rapat sidang umum PBB dengan sangat arogan yang menunjukkan bahwa inilah Timur Tengah yang baru, di mana Israel akan kembali menguasai ini seperti apa yang disebutkan di dalam Kitab Perjanjian Lama. Apa implikasinya? Ya bayangin kalau dia udah berhasil mencaplok semuanya. Ini perlahan-lahan ya. Jadi ini sekali lagi teman-teman, ini bukan masalah agama, tapi ini adalah nasionalisme sebuah negara, sebuah etno-nasionalisme yang berlebihan, yang ini menggunakan kekuatan militer untuk menginvasi dan menjajah negara lain. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengikuti webinar kita nih dari sesi 1, 2, 3, dan 4, nanti akan paham bahwasanya ini isunya adalah isu negara, bukan agama lagi. Karena apa? Betul di sini ada tempat-tempat suci agama, tetapi di sini yang bertindak melakukan genosida adalah sebuah entitas yang menyebut negaranya sebagai negara Israel, gitu ya. Dan menariknya, negara Israel ini dibentuk atas dasar keturunan dan keagamaan. Maksudnya orang Israel itu hanyalah keturunan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi sendiri sebenarnya Yahudi sebagai agama terbagi banyak, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat, ini sudah mereka cicil dari dulu, dari zaman kapan? Dari zaman Ottoman Empire, dari zaman Khalifah Utsmaniyah, itu sudah dicicil, mereka masukin orang Yahudi kembali ke tanah Palestina gitu ya. Mereka pertama numpang, kita minta izin ke apa namanya? Ke Ottoman Empire gitu ya, ke Sultan Hamid gitu ya. Pertama minta izin ya, berdiri ini 1882 ya, Rishon Lezion ya, berdiri di zaman Khalifah Utsmani dan diizinkan. Saking baiknya orang Islam, dan dari dulu memang seperti itu. Yerusalem selalu diizinkan orang mau berziarah dan lain-lain walaupun di bawah kekuasaan Islam. Tapi yang terjadi sebelum Israel berdiri sebagai negara, itu sudah setelah Perang Dunia Pertama, di mana Khalifah Utsmaniyah dikalahkan dalam tanda kutip, kemudian wilayah ini menjadi di bawah kendali Inggris. Inggris mulai mencicil, memasukkan orang-orang Zionist colonization itu sudah dimulai, bahkan sebelum negara Israel dideklarasikan. Jadi kita tahu siapa Zionis sebenarnya sekarang. Ya Inggris. Dan Christian Zionism, mereka bukan Jewish, mereka Christians gitu ya, Anglican gitu ya. Dan tahun 66 itu semakin luas, bahkan mereka menguasai Nakba, Golan, dan seterusnya gitu ya. Dan sekarang yang kita lihat di sini, hampir semua wilayah itu, bahkan yang di luar Yerusalem yang katanya itu masih di bawah kendali PBB, bukan milik Palestina, bukan milik Israel, itu sudah dipenuhi dengan settlers. Kira-kira kalau diringkas, ini bagus sekali kalau teman-teman mau lihat, ini bisa di website ini ya, Visualizing Palestine ya. Mereka menunjukkan dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai sekarang itu
setidaknya 24 kekuatan atau kekuasaan berbeda itu berusaha mengendalikan Yerusalem. Dan teman-teman lihat yang terakhir siapa yang menguasai? Setelah mereka dibuang dari tanahnya karena perlakuan mereka terhadap Allah pada para nabi-nabinya, bangsa Israel ini akhirnya bisa kembali ya setelah 2000 tahun gitu ya. Setelah 2000 tahun lebih gitu ya. Nah, ini terlepas dari kita melihat apakah proses ini justifiable atau tidak justifiable, jelas ini tidak justifiable dari aspek apapun. Tapi kita lihat dari pidato Benjamin Netanyahu saat pembukaan kedutaan besar Amerika di Yerusalem, karena ingat siapa negara pertama yang membuka kedutaan besar di Yerusalem, berarti siapa yang pertama mengakui Israel ibu kotanya Yerusalem? Amerika. Kita lihat video berikut. Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion, not only for the Trump administration, but in a very personal way, for you. For you, each of you, for the pursuit of peace, and for President Trump himself. Thank you. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history. So for me, this spot brings back personal memories, but for our people, it evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Hal Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. Thank you all. Nah, teman-teman lihat pidatonya Netanyahu menekankan bahwasannya tujuan akhir mereka adalah membangun kembali Bait Suci Sulaiman. Dan menariknya ini sudah dibangun, teman-teman. The place is holy, like Mount Moriah. The site is as amazing as the holy city. But the temple is unique, unlike anything else in the world. God's altar on earth, designed by God and built for His people. For those who, like Abraham, would live out their faith in an extraordinary way. Its grand opening was marked by the unison of faith of over 10,000 bishops and pastors from all over the world, who together made the greatest cry out of faith on behalf of those who participated of the Campaign of Israel. Now, 1 year after its grand opening, thousands upon thousands have testified of what God has done in their lives in that place, in their health, finances, family, relationships, and emotionally. Now, once again, bishops and pastors from all over the world, from the U.S., South Africa, Mexico, Portugal, the UK, Philippines, China, Jamaica, Russia, Brazil, will unite at the altar of the temple to cry out on behalf of all those who are in the faith of the Campaign of Israel. Come and join the millions around the world who are receiving extraordinary blessings
from this unbelievable place. Campaign of Israel at the Temple of Solomon. Nah, ini bagian dari kampanye dari Israel untuk membangun kembali bait sucinya. Dan tahu nggak itu di mana? The place is Di Sao Paulo, Brazil. Bukan di Israel. Karena mereka belum berhasil sampai detik ini untuk membangun itu di Israel, di Yerusalem ya. Itu di nah, kembali tadi, dan kalau kita bicara tentang jaringan, kalau secara historis bangsa Yerusalem ini melakukan namanya Jewish diaspora, bangsa Yahudi ini ya. Jewish diaspora mulai dari abad 1 sampai abad 2 setelah mereka setelah Nebukadnezar diusir, mereka dibawa ke Babilonia di Irak gitu ya. Tapi setelah di era Titus mereka diusir sepenuhnya, di era Romawi kuno mereka diusir sepenuhnya dari Yerusalem, mereka menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Jadi kalau kita bicara di mana peta jaringan Zionisme dunia itu ya di Eropa utamanya. Mereka ada di Eropa. Tapi apakah mereka hanya ada di Eropa? Tidak, teman-teman ya. Nanti kita lihat ada data lain yang cukup penting gitu ya. Nanti teman-teman lihat mereka bergerak ke berbagai wilayah termasuk di Irlandia. Makanya nanti ada beberapa tokoh Zionis itu yang sangat penting dari Skotlandia, dari Irlandia dan lain-lain. Dan kalau teman-teman lihat memang jarak dari Yerusalem ke Eropa itu cukup dekat dalam tanda kutip ya. Kalau teman-teman lihat ya, lewat Turki mereka bisa jalur darat, kemudian lewat lautan itu bisa ke bahkan bangsa Yahudi itu ada yang di Tunisia, ada yang di Maroko, menyebar ke seluruh wilayah yang ada di dunia. Nah, kalau dilihat teman-teman, dan pergeseran dan perubahan itu dipengaruhi berbagai aspek. Salah satunya adalah orang-orang Yahudi itu pindah karena Perang Dunia. Karena saat di Perang Dunia Kedua, mereka diburu mati-matian oleh Nazi Jerman untuk dibasmi. Karena Hitler menganggap bahwasanya Yahudi itu adalah penyakit yang harus dimusnahkan. Bahkan dia membuat berbagai propaganda anti-Yahudi. Nah, di sini disebut dengan anti-Yahudi, anti-Semit, ya, walaupun anti-Semit tidak tepat juga karena semua anak Nabi itu juga ya bangsa Semit gitu ya, termasuk Yusuf gitu ya. Nah, itu tidak tepat ya sebenarnya kalau kita pakai istilah itu. Tapi di sini sebenarnya kebencian terhadap Yahudi yang karena memang mereka dimanapun pergi itu menyebabkan masalah bangsa Yahudi ini. Dan ini sudah disebutkan mereka bangsa yang memang sombong, congkak dan lain-lain gitu ya. Tapi sekali lagi tidak semua Yahudi Zionis gitu ya. Teman-teman perlu membedakan Zionisme dengan Yahudi sebagai agama. Dan jumlahnya di berbagai wilayah itu semakin menurun, tapi mereka pindah kembali ke Israel atau ke Yerusalem. Nah, teman-teman lihat dari tahun 46 sampai 51 ini ada gerakan migrasi besar-besaran. Ya, ingat 46 itu belum berdiri negara Israel, tapi sudah dipersiapkan. Dan itu semua disupport oleh apa? Jaringan Zionisme global dan juga negara-negara tadi. Saya sudah sebutkan banyak negara tadi, ada Inggris, ada Amerika, yang mendorong bagaimana mereka untuk eksodus gitu ya. Bahkan mereka eksodusnya dari dunia Muslim ya. Bahkan ada yang pindah dari dari Iran karena terjadi revolusi Iran misalnya. Kemudian ada juga yang pindah dari Yaman, dari macam-macam. Mereka datang untuk kembali ya dengan berbagai alat, dengan pesawat ya. Dulu ada namanya satu Magic Carpet trip. Nah, ini untuk Ama nih yang sedang ada di Malaysia. Bahkan Penang secara historis itu adalah tempat dulu pernah menjadi tempat tinggal para komunitas Yahudi Baghdad yang dari Baghdad gitu ya. Di era kolonial gitu ya. Sebagian besar komunitas ini dia kemudian pindah ya setelah Perang Dunia. Tapi di Penang bisa kita lihat masih ada sisa-sisa di mana orang Yahudi tinggal. Nah, teman-teman lihat jumlahnya ini kalau kita lihat di seluruh dunia ini memang mayoritas ada di Eropa ya. Dan teman-teman lihat mereka bergerak di Eropa ada 21,6%, kemudian di bumi bagian barat di Amerika dan lain 8,4%, 25% di bekas negara-negara Soviet, di Afrika ada sekitar 25%, dan di Middle East sendiri mereka ada 19% gitu. Dan ini mereka bermigrasi kembali menuju ke Israel dan Yerusalem. Nah, kalau kita ngomong jaringan, dan ini kan orang-orangnya yang pindah gitu kan. Tetapi siapa yang memindahkan mereka? Bagaimana mereka pindah? Dan jumlah populasinya ini ada di berbagai negara, mulai dari Maroko gitu ya, Algeria gitu ya, Aljazair, Libya dan seterusnya, Pakistan, Turki, dan juga non-Arab countries. Nah,
Dan mereka sebagian besar dari 900.000 emigran Yahudi ini sekitar 650.000 itu kembali ke Israel dan ke Prancis. Nah, teman-teman lihat. Nanti kalau kita lihat yang pendukung Zionis ini ada di mana ya? Mereka ada di berbagai negara ini, gitu ya. Dan menarik, mereka secara sangat sistematis ya. Tahun 22 sampai 47 itu datang sekitar 480.000, hampir 500. Dan yang diusir orang Palestinanya sekitar 100 ribuan lebih. 4866 1 jutaan lebih orang Palestina diusir, hampir 1 jutaan juga. 67 sampai 2018 sama, 2 jutaan orang Yahudi baru datang gitu ya, dan sementara hampir 1 jutaan juga diusir. Dan kalau kita lihat ini nih, hampir 3 kali lipatnya ya, Jewish immigrant itu ada sekitar 3,7 jutaan, sementara orang Palestina yang diusir ada 1,7 jutaan. Dan ini untuk apa? Tadi, gerakan yang disebut dengan Zionisme. Karena tadi, tempat Yerusalem itu mereka sebut juga sebagai Gunung Zion. Ya, the Zion Mountain ya. Dan tadi disebutkan dalam pidatonya Netanyahu, Zion Hill. Dan mereka yakin disinilah makamnya Raja David. Atau kalau kita nyebutnya Nabi Daud gitu ya. Di Mount Moriah ini ya. Dan, nah ini yang perlu diluruskan adalah, mungkin kita berpikir semua Yahudi adalah Zionis dan semua Zionis adalah Yahudi. Faktanya tidak, teman-teman ya. Sorry, saya pakai tidak seorang koruptor di sini untuk mengingatkan ya. Bahasanya kita jangan gampang yakin dengan satu hal. Banyak tokoh-tokoh Yahudi, pemikir-pemikir Yahudi yang sangat menentang Zionisme. Nah, ini salah satunya namanya Profesor Avi Shlaim. Dia bilang, I used to support a two-state solution, but Israel has killed the two-state solution with the settlements. It's a struggle now between right-wing ethno-nationalism and liberal ethno-nationalism, and I don't approve of either. An essential element of democracy is equal rights. Today I support one democratic state from the Jordan River to the Mediterranean Sea, with equal rights for all its citizens. I used to support a Profesor Avi two-state. Shlaim ini penentang keras Zionisme. Dia orang Yahudi. Oke. Noam Chomsky ini juga profesor berdarah Yahudi yang juga sangat menentang dengan keras, dengan berbagai kesempatan, dengan sepenuh jiwanya menentang Zionisme gitu ya. Jadi saya katakan tidak semua Yahudi itu Zionis dan tidak semua Zionis itu Yahudi. Nah, Ilan Pappé yang menulis buku bersama dengan Noam Chomsky berjudulnya On Palestine, dan dia ada buku barunya, ada 10 Myths About Israel, juga menjelaskan tentang, dia juga penentang keras dari mitos Israel. Beberapa di bukunya dia sebutkan ada beberapa mitos tentang Israel. Satu, Palestina adalah tanah kosong. Itu bohong besar. Palestina bukan tanah kosong dan mereka datang ke sana sebagai penjajah gitu ya. Awalnya mulai sebagai pemukim, numpang gitu, tapi akhirnya menjadi jajah. Terus dikatakan mitos kedua, orang Yahudi adalah orang-orang tanpa tanah. Itu juga salah. Kemudian Zionisme itu adalah Yudaisme. Itu tepat, tidak tepat ya, karena belum tentu Zionisme adalah Yudaisme. Dan Zionisme itu banyak yang bilang itu bukan kolonialisme, itu mitos. Zionisme itu adalah penjajahan, kolonialisme. Dan mitos yang kelima, orang Palestina itu meninggalkan tanah air mereka secara sukarela. Itu juga tidak tepat, karena mereka dipaksa meninggalkan dan itu dilakukan secara terstruktur. Perang Juni 67 adalah perang tanpa pilihan, ya, di mana Golan direbut, kemudian wilayah yang awalnya 70 untuk Arab, 30 untuk Israel itu berubah total gitu ya. Sebaliknya ya, jadi 30 untuk Arab, 70 untuk Israel. Dan mitos lain, Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah, itu juga salah. Itu tidak tepat karena mereka menggunakan sistem apartheid di mana itu hak warga negaranya tidak sama. Orang Arab dan orang Yahudi itu dibedakan haknya, termasuk mereka tidak dianggap manusia ya, kalau kata Pak Asbi di minggu lalu. Dan perjanjian Oslo itu merupakan sebuah sebuah arah untuk menuju two-state solution, dan itu juga tidak tepat. Dan sebagian orang juga mengatakan ya ada mitologi tentang Gaza, menyebutkan Hamas itu teroris, dan itu menurut dia tidak tepat. Ingat, dia orang Israel ya, dia orang Yahudi ya. Dan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang tepat. Itu juga dianggap tidak tepat. Nah, akhirnya saya ingin tunjukkan ke teman-teman bahwasanya ini adalah negara utama penyokong Zionisme. Dan mereka bukanlah negara Yahudi, mereka adalah negara berbasis keyakinan utamanya adalah Christian nationalism.
Nah, ini bisa ditunjukkan teman-teman bahwasanya sampai detik ini yang terjadi di Palestina itu sama dengan yang terjadi di Australia, sama yang terjadi di Kanada, sama yang terjadi di Siberia, sama yang terjadi di River Plate di Brazil, bahwasanya ini adalah orang-orang yang menjajah tanah orang lain yang sudah ada di sana. Berarti Amerika, Kanada, Australia, dan yang terjadi sekarang Israel di Palestina, semuanya itu adalah bentuk dari Zionisme. Jadi Zionisme bukan hanya apa yang terjadi di Palestina. Oke, saya tahu ini banyak teman-teman yang udah nggak sabar, beberapa sudah raise hand, tapi saya pikir saya selesaikan dulu supaya kita diskusinya lebih lengkap. Nah, dan Zionisme Yahudi dan Kristen itu ada kesamaan. Ya, saya lihat nih Bu Rana, Pak Is sudah mulai raise hand ya, tapi saya akan selesaikan dulu Pak supaya total ya diskusinya ya. Dan kalau teman-teman lihat posisi presiden-presiden Amerika terhadap Zionisme itu sangat mendukung ya. Mulai dari Woodrow Wilson, dia seorang Kristen yang taat yang membaca Bible setiap hari, tapi dia sangat rasis juga, termasuk dia mendukung pembentukan tanah Yahudi. Kemudian Harry Truman yang sangat mendukung mengakui Israel sebagai deklarasi kemerdekaannya, walaupun orang Yahudi sendiri menolak ide tentang itu ya. Jadi kita lihat secara umum para presiden Amerika ini hampir semuanya mendukung Zionisme ya, mendukung penjajahan. Karena apa? Begitulah Amerika dibentuk, dengan Zionisme juga, dengan Zionisme Kristen ya. Walaupun dan tadi disebutin oleh Benjamin Netanyahu dan bilang city on a hill, dan itu disebutkan juga oleh para pendiri Amerika di saat Amerika akan dibangunnya. John Winthrop bilang city upon the hill. Mereka dengan secara sistematis menghancurkan etnis orang Native Americans atau orang yang disebut orang Indian ya. Dengan cara apa? Macam-macam. Mulai dari diusir, dibunuh, kemudian disingkirkan, kemudian juga diberi penyakit smallpox ya. Dan kita lihat, ini teman-teman kalau lihat, ini dulu seluruhnya wilayah orang, ini peta-peta bangsa-bangsa yang ada di yang kita sebut benua Amerika sekarang, itu di sebelum kedatangan bangsa Eropa. Tetapi mereka semua dimusnahkan dan akhirnya semuanya menjadi wilayah untuk orang kulit putih dengan berbagai cara. Mereka dibantai atas nama apa? Agama, Christianity, karena mereka dianggap bukan manusia. Mereka dianggap savage, dan seperti itulah yang dilakukan di Israel karena mereka bukan orang Yahudi gitu. Padahal Yahudi sendiri sebagai agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh, tapi dia menggunakan atas nama agama, walaupun sebenarnya motifnya adalah politik, merebut lahan orang lain. Dan ada satu cerita sangat menyedihkan namanya Trail of Tears, di mana bangsa-bangsa Indian yang ada waktu itu diusir dari tanahnya oleh Presiden Andrew Jackson melalui undang-undang yang diresmikan secara legal gitu ya di Kongresnya Amerika untuk mengusir orang-orang ini pindah ke wilayah yang bagian barat, ke Oklahoma. Karena wilayah akan dijadikan tempat tinggal untuk orang-orang kulit putih. Sangat familiar sekali ya. Dan mereka sangat kejam sekali. Tidak hanya digenosida secara fisik, dibunuh, tetapi juga secara identitas. Mereka dipaksa mengganti namanya, dipaksa tidak boleh berbahasa ibunya, mereka harus berbahasa Inggris, dan mereka dididik dan dipaksa harus hidup seperti orang Eropa dengan cara Kristen. Ya, walaupun mitosnya dikatakan all men are created equals dalam Declaration of Independence orang Amerika, tapi faktanya tidak, gitu ya. Faktanya tidak. Dan menarik dari riset terbaru, ini menunjukkan 32% warga Amerika itu mendukung Amerika itu jadi negara Kristen. Mereka mau Amerika itu jadi negara Kristen. Dan hampir 57% anggota Partai Republik di Amerika itu menginginkan Amerika menjadi negara Kristen. Dan ini bukan hal baru. Karena di tahun 1863, saat masih perang sipil di Amerika, perang melawan antara yang mendukung perbudakan dan anti perbudakan, itu sudah ada proposal untuk merubah undang-undang mereka menjadi recognizing the being and attributes of Almighty God as the paramount rule and Jesus the Messiah, the Savior and Lord of all. Jadi mereka sangat agamis. Mereka sangat ingin mengubah konstitusinya menjadi Kristen. Dan ini berulang dari tahun 1874 sampai tahun 69, pengajuan untuk merubah konstitusi ini menjadi negara Kristen, tapi tidak ada yang berhasil. Nah, Amerika seperti itu, dan itulah Amerika merupakan salah satu, bisa dibilang, ibu dari lahirnya negara Israel, dan ini berdasarkan apa? Injil lagi ya. Dia mengatakan bahwasanya ini dijanjikan Tuhan pada keturunannya lah nanti diberikan negeri ini dari sungai Mesir, sungai Nil, sampai ke Efrat. Dan itu didengungkan berulang-ulang oleh Zionis Kristen.
Tapi ingat teman-teman, Al-Quran juga menyebutkan ini ya, di Al-A'raf ayat 137 disebutkan bahwasanya betul Bani Israel ini diberikan sebuah tanah gitu ya, dan mereka juga nanti disuruh tinggal di Baitul Maqdis gitu ya. Tapi dengan catatan apa? Kalau kita lihat dari tafsir, catatannya mereka harus soleh, harus patuh kepada Nabi, dan diwariskan ke mereka bukan berarti itu milik mereka secara eksklusif, tapi untuk diturunkan ke generasi berikutnya dan untuk berbagi ke seluruh umat manusia. Nah masalahnya bangsa Israel ini bangsa yang sombong ya, bangsa Yahudi ini bangsa yang sombong. Mereka pikir dengan status itu mereka berhak untuk menindas yang lain dan tidak melarang orang lain untuk tinggal di sana. Makanya sekarang gerakan Zionis itu menyebutnya sebagai moto kampanye mereka, kami adalah anak Ibrahim gitu ya, anak Abraham gitu ya. Oke. Dan teman-teman cukup jelas bahwa kita lihat yang membidani lahirnya Israel adalah Amerika, Inggris, dan ini posisi para Perdana Menteri Inggris, dan Churchill ini salah satu paling pro-Zionis. Dia bukan Yahudi tapi sangat pro-Zionis karena dia tadi ya menggunakan Zionisme Kristennya untuk mendukung pendirian negara Israel gitu ya. Dan teman-teman lihat Inggris itu adalah bangsa yang hampir menjajah seluruh dunia gitu ya, hampir seluruh dunia. Ini yang di garis-garis ini. Kemudian berapa jajahan Inggris, kita pernah dijajah Inggris tahun 1811, Brunei, Malaysia, India, dan seterusnya. Dan mereka itu untuk, dan sekali lagi, Zionisme itu adalah kolonialisme. Jadi kalau kita bicara Zionisme, mau nggak mau kita harus bicara kolonialisme. Oke. Jadi sorry mungkin ini memicu banyak, teman-teman ini banyak yang tertarik, kok bisa kita akhirnya melebar banget nih ngomongnya nggak cuma Zionisme. Karena Zionisme itu adalah sebenarnya kolonialisme gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Inggris, mereka menganggap bangsa lain itu tidak layak, yang beda agama dengan mereka, yang beda warna kulit dengan mereka, itu tidak layak untuk dianggap sebagai manusia, jadi berhak untuk ditindas, dimusnahkan. Bahkan bangsa-bangsa Eropa dulu namanya punya kebun binatang manusia ya, human zoo, di mana orang-orang mereka anggap unik, ini ditampilkan kayak di kebun binatang dan ditonton gitu ya. Dan ini bisa dilihat, dan kejahatan perangnya Inggris itu hampir sama kejamnya, walaupun mereka selalu mengeluarkan Nazi kejam, tapi ini satu kamp konsentrasi dalam perang Boer di Afrika sana, di mana orang-orang disiksa di kamp konsentrasi sampai tinggal kulit, tinggal pembalut tulang ya. Dan ini orang-orang Malaysia yang dibantai oleh kolonialisme Inggris waktu itu saat perang kemerdekaan Malaysia. Dan teman-teman bisa lihat. Dan ini bukan hanya Inggris, teman-teman. Kalau ngelihat peta Zionisme, ya ada negara-negara kelahirannya Inggris, yaitu Australia, sangat mendukung Zionisme, mulai dari John Howard dan seterusnya. Ya. Kemudian juga, dan jangan lupa Australia juga pendiriannya dengan cara model Zionisme, dengan membasmi orang-orang aborigin. Jadi sangat bisa dipahami Australia, Inggris, Amerika tidak akan pernah mendukung kebijakan apapun yang itu pro terhadap rakyat Palestina. Pasti akan lebih pro kepada Israel. Karena mereka punya keyakinan dasar yang sama. Zionisme tadi. Dan Zionisme ini merupakan paham politik kolonialisme sebenarnya yang berbasis atas rasisme. Yang berbasis atas supremasi bangsa tertentu di atas bangsa yang lain. Ya. Dan semakin banyak data yang menunjukkan. Ini salah satunya kalau teman-teman baca. Di sini tulisannya adalah, tolong kirimkan arsenik ke Broome, ke Australia bagian utara, untuk membasmi orang aborigin. Yaitu bangsa-bangsa Melanesia seperti saudara-saudara kita di Papua. Nah, saya akan percepat. Saya tahu ini teman-teman, ingat kita sampai 11:30 ya. Jadi mohon bersabar. Dari awal tadi teman-teman yang baru bergabung di akhir, saya udah bilang, mohon agak bersabar. Mungkin penjelasan saya agak panjang. Karena memang kita bicara sejarah. Sejarah itu saya harus merangkum dari sejarah dari zaman Nabi Daud sampai sekarang, jadi butuh waktu panjang. Jadi mohon teman-teman bersabar. Nah ini para bagaimana dengan Kanada? Kanada sama aja, ya, sama aja, strong support bahkan ya untuk beberapa perdana menteri Kanada ya, dan beberapa seperti Justin Trudeau sekarang ya kelihatan dia mencoba menyeimbangkan gitu. Tapi pada umumnya negara-negara Anglo-Saxons ya, yang basisnya adalah bekas-bekasnya Inggris yang dibangun dengan bentuk ya genosida, termasuk Kanada pun juga membasmi orang-orang lokal gitu ya. Bahkan ini ada satu suku namanya suku Betuk yang sudah habis karena
penjajahan dari bangsa Eropa yang ada di Kanada gitu ya. Dan Prancis bagaimana? Prancis secara umum itu tidak ya 50-50 ya, tidak semuanya mendukung Zionisme, banyak kritik juga. Tapi kalau kita lihat cukup menarik tuh. Prancis sebagai negara yang mempromosikan, dan salah satu alasan kenapa Israel didirikan adalah terinspirasi dari French Revolutions, teman-teman. Tapi mereka juga bangsa penjajah sebenarnya gitu ya. Mereka menjajah sebagai bangsa, dan ingat, kolonialisme adalah Zionisme adalah kolonialisme. Jadi tidak bisa dipisahkan kalau kita bicara tentang konsep Zionisme. Itu bukanlah agama, tetapi karena agama apapun bisa melakukan Zionisme. Ya, contohnya Prancis juga, walaupun dia bilang dia berbasis liberté, égalité, fraternité, tapi mereka terbukti mendukung genosida bangsa Tutsi di Rwanda pada tahun 1990-an gitu ya. Dan mereka juga melakukan ini nih, dehumanisasi manusia, dibawa untuk dipajang di human zoo-nya mereka. Nah, baru kita ngomong ke Theodor Herzl gitu ya, yang dibilang bapaknya Zionisme. Jadi selama ini kalau kita bicara Zionisme pasti orang ngomongnya langsung Theodor. Padahal Christian Zionisme itu adalah yang pertama, mulai dari tadi ya, Paus Urbanus di tahun 1000 tadi yang memulai perang salib untuk merebut Yerusalem. Jadi teman-teman tolong sekali lagi ini saya mengingat kita belajar sejarah dengan benar atau dengan komprehensif supaya kita tidak buta sejarah. Jadi kalau kita melihat siapa yang ada di balik Zionisme, bukan hanya bangsa Yahudi dalam tanda kutip ya. Dan sekali lagi, tidak semua bangsa Yahudi mendukung Zionisme ya. Jadi ini bukanlah agama, tetapi ini adalah gerakan politik yang betul dibasiskan oleh keyakinan agama yang dijadikan alat untuk menjustifikasi. Sama kayak orang membunuh dengan menggunakan ayat Al-Quran, alasannya jihad gitu ya. Nah, ini baru mulai memang betul pendirian negara Israel secara negara modern itu baru mulai setelah Ottoman Empire bubar. Kenapa? Karena sebelum itu memang tidak pernah diizinkan oleh Khilafah Turki Utsmaniyah untuk melakukan itu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sudah dimulai jaringannya ini. Ada namanya sebuah lembaga namanya Keren Hayesud. Saya mungkin bacanya tidak tepat ya. For the People of Israel. Ini lembaga apa ini? Ini lembaga yang ternyata dari sejak tahun 1920-an, sebelum berdirinya Israel, itu sudah merintis mendanai lebih dari 900 komunitas perkotaan dan pedesaan di Israel, membangun infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan seterusnya, mendirikan penerbangan nasional, El Al Israeli Philharmonic, Hebrew University, dan mereka punya kampanye, 53 kampanye di 45 negara. Mereka menggunakan 9 bahasa, bekerja sama dengan banyak mitra Yahudi dan non-Yahudi. Nah, sampai di sini teman-teman akan kaget. Karena apa? Karen Hayesud ini bukanlah lembaga yang kaleng-kaleng ya. Ini lembaga yang luar biasa kuat. Karen Hayesud ya. Saya nggak tahu, mungkin kata keren dari sini ya. Saya harap tidak ya. Habis ini mungkin saya bukan berhenti menggunakan kata keren. Dan leadershipnya seluruh dunia, teman-teman. Kita lihat ya, ini dari websitenya. Nah, ini kalau mau ngomong yang sekarang ya, peta Zionisme global sekarang, ya ini. Dan ini bukan hal baru. Dan Karen Hayesud ini dari dulu sudah dianggap, bahkan beberapa perdana menterinya Israel bilang, kalau nggak ada Karen Hayesud, ini nggak akan ada Israel. Dan fun fact lainnya, ternyata Karen Haywood ini pernah ada di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Ini satu potongan berita dari Australian Jewish News dari Melbourne, Australia, menyebutkan bahwasanya bahkan Jan Pieterszoon Koen, gubernur jenderalnya Belanda di era Batavia, itu adalah seorang Yahudi. Jadi bisa dibilang uang dari Indonesia, dari Nusantara itu dipakai penjajahan Nusantara waktu itu, Indonesia, digunakan untuk menyiapkan berdirinya negara Israel yang sekarang. Inilah foto perayaan Hanukkah, sebuah perayaan Yahudi di Batavia tahun 1935. Dan ini foto para pekerja kantor pos di Batavia yang dipamerkan oleh Museum Yahudi Belanda. Orang Belanda ada juga yang berdarah Yahudi, sehingga mereka turut datang ke Hindia Belanda, nama Indonesia dulu,
bersama rombongan VOC Usaha Dagang Belanda. Jan Pietersen Koen, pendiri Batavia, adalah orang Yahudi yang memeluk Kristen. J.P. Koen menjadi gubernur jenderal Belanda selama 2 periode. Nama Batavia sendiri berasal dari wilayah Batavia di Jerman, yang dipercaya menjadi asal-usul orang Belanda. Pernikahan Yahudi ini berlangsung di Hotel des Indes yang termasuk prestisius di masa itu. Kini hotel yang dibangun Belanda tersebut tetap dipertahankan di Jakarta. Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada ini dulunya rumah Rainer de Klerk. Tahun 1819 dibeli oleh Lander Miro, seorang Yahudi Ukraina yang bernama asli Jehode Igel. Miero juga mempunyai rumah besar di kawasan yang kini disebut Pondok Gede. Nama Pondok Gede merujuk dari rumah Miero. Sayang, maka Miero digusur menjadi pertokoan dan rumah Miero sudah tidak ada lagi. Organisasi Zionis pun berkembang di Batavia. Israel Goldstein, pendiri Keren Hayesod, organisasi Zionis, sempat datang ke Batavia tahun 1927. Selain Keren Hayesod, ada Asosiasi Peduli Yahudi yang diketahui dari laporan pertemuan tahunan mereka di Welvederen. Welvederen adalah wilayah Jakarta Pusat sekarang. Organisasi Zionis mendapat dukungan dana dari para elit dan profesional Belanda, termasuk Asosiasi Seni Hindia Belanda Kunstkring, yang gedungnya masih ada di Jalan Teuku Umar. Banyak orang Yahudi Belanda kembali ke negaranya sebelum Indonesia merdeka. Herman Solomonson, wartawan ini, kembali tahun 1926, meninggalkan rumah mereka di Jalan Keramat. Tahun 1942, Herman tewas dalam Holocaust. Jepang yang berada dalam poros yang sama dengan Jerman pada Perang Dunia Kedua memasukkan orang Yahudi Belanda dalam kamp Jepang hingga tahun 1945. Kini orang Yahudi Belanda asli hampir tidak ada lagi di Jakarta. Kuburan Yahudi Belanda di Petamburan dan Menteng Pulo paling tidak membuktikan jejak mereka di Jakarta. Salam damai dari Fakta Israel. Teman-teman, banyak referensi tentang jejak sejarah Yahudi di Indonesia, tapi Yahudinya mungkin tidak masalah, tidak berbahaya ya. Tapi yang berbahaya adalah Zionismenya. Dan fakta tadi menunjukkan Zionisme itu merupakan salah satu gerakan yang memiliki aktivitas yang cukup signifikan di Indonesia. Dan kalau teman-teman lihat, itu salah satunya itu tadi disebutkan juga ada rabi Yahudi yang ke sini. Dan bahkan beberapa organisasi itu ada Association for Jewish Interest, ada namanya World Zionist Conference di Batavia, Bandung, Malang, Medan, Padang, Semarang, dan Yogyakarta. Ya, Amir tadi mungkin kaget ya, ada gedung itu tempat berdirinya UII, gedung MIAI di Jakarta, Jalan Tengku Umar nomor 1, itu ternyata dulunya dipakai sebagai gedung seni Belanda yang itu dipakai oleh komunitas atau organisasi Yahudi ya. Dan kalau teman-teman lihat, bahkan mereka sekarang di Sulawesi sudah berdiri kembali ya. Tapi ada satu yang menarik nih, ada majalah yang namanya Eret Israel yang diterbitkan di Padang tahun 1926. Dan Eret Israel ini jelas-jelas gerakan Zionis. Nah, riset mendalam tentang Zionisme di jaringan Zionisme di Indonesia itu dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Jeffrey Hodler. Dia merupakan researcher dari Berkeley. Dia meneliti tentang gerakan Yahudi di Indonesia di era kolonial dan postkolonial. Nah, dia bilang salah satunya adalah Indonesia has never been a place without Jews.
Indonesia itu selalu jadi tempat tinggal orang Yahudi. Tetapi sekali lagi banyak mereka tidak menunjukkan identitas karena apa? Mereka takut dianggap Zionis. Gitu. Dan salah satu Zionis itu melakukan tour fundraising mengelola dana. Mereka menerbitkan satu majalah yang disebut Eretz Israel, ya, mendirikan kembali negara Israel, mendirikan kembali Israel. Yang terbitnya di mana? Di kampung saya ya, di Padang gitu ya, di Padang di Sumatera Utara. Dan itu terbit bahkan cukup lama, dari tahun 1926 sampai 1939. Nah, dari data ini misalnya disebutkan nih, bahkan mereka juga mendirikan terinspirasi oleh gerakan Zionis, Association for Jewish Interest itu juga didirikan tahun 1927. Jadi bisa dibilang ya Zionisme ada di Nusantara zaman dulu, bahkan sampai detik ini. Ini salah satu tulisan dari Eretz Israel ya. Dan teman-teman lihat di sini ya, dari pendanaannya siapa? Karen Heisut. Di mana terbitnya? Di Padang. Nah, tadi informasi tadi saya dapatkan dari satu Fakta Israel nyebutnya channelnya, tapi itu dari namanya Hadassah of Indonesia yang merupakan lembaga. Saya lihat sepertinya saya nggak berani nyebut Zionis, tapi mungkin mereka pendukung simpatisan terhadap komunitas Yahudi, tetapi in some cases saya lihat sangat mendukung sepertinya Zionisme yang ada di sana ya. Berikut salah satu tokohnya. Dan teman-teman lihat di sini ada di mana wilayah di Indonesia siapa aja ada Yahudi. Tetapi sekali lagi tidak semua Yahudi itu adalah Zionis dan tidak semua Zionis itu adalah Yahudi. Nah, tetapi jumlah mereka turun dengan signifikan pada saat Perang Dunia Kedua karena saat itu Jerman berkuasa, bahkan banyak orang Nazi yang ada di Indonesia. Bahkan ini satu foto orang-orang Nazi di Padang pada akhir 1930-an ya. Padang ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, dan teman-teman lihat kesimpulan Hedler dalam risetnya adalah orang Yahudi itu dan Zionis itu bagi banyak orang Indonesia itu konsep yang asing dan internasional, bukan lokal. Faktanya ini adalah konteks yang sangat nyata di Indonesia ada gitu ya. Dan riset-riset lain juga menunjukkan itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, teman-teman, kita lihat yang menjadi ancaman adalah apa? Karena mereka ingin membentuk kembali namanya Greater Israel ya, yang itu mencakup negara-negara Timur Tengah yang lain. Jadi Timur Tengah tidak akan pernah tenang selama ada Israel di sana. Ottoman Empire, Khalifah Utsmaniyah itu pecah menjadi berbagai negara ya. Ada Syria, ada Jordan, ada Baghdad, ada Irak, ada Palestina, ada Lebanon. Itu karena apa? Karena memang Khalifah Utsmaniyah sudah dihancurkan. Saudi Arabia ya. Dan mereka yang berkuasa pemenang saat itu adalah apa? Inggris, Amerika yang membentuk, mengontrol bagaimana didirikannya negara dan menunjuk siapa yang menjadi pemimpinnya. Makanya sebagian besar yang ditunjuk adalah orang-orang yang pro terhadap kepentingan Israel, kepentingan Inggris, kepentingan Amerika yang pasti akan mendukung Israel. Jadi bisa dipastikan sejak zaman dulu, nah inilah surat yang sangat terkenal itu dari Menteri Balfour ya, kepada Lord Rothschild, salah satu penyandang dana tertinggi. Oke, penyandang dana tertinggi dari apa? Pendirian negara Israel gitu ya. Nah, di sini ini Lord Rothschild yang dimaksud ya. Dia adalah saat itu dia tinggal di Inggris, berarti kewarganegaranya Inggris. Dia meninggal cukup muda di usia 69 tahun. Tapi suratnya kira-kira kayak gini, jawaban dari kantor luar negerinya Inggris ya. Saya sangat akan menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintah yang mulia, maksudnya Ratu Inggris, pernyataan simpati berikut terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah disampaikan kepada dan telah disetujui oleh kabinet. Pemerintah yang mulia memandang positif pendirian negara tempat tinggal bagi orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan segala upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada tindakan yang boleh merugikan hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina atau hak dan status politik yang dimiliki oleh orang Yahudi di negara lain dimanapun. Saya akan berterima kasih jika Anda berkenan menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis. Deklarasi Balfour ini legitimasi utama berdirinya Israel, yang pada akhirnya Israel juga tidak main-main ya. Menggunakan semua resource yang dimiliki yang bukan resource mereka, ya resource dari para pendonor tadi, termasuk Karen Heisut tadi yang mengumpulkan dana gitu ya. Oke. Nah, ini sepertinya ya. Jadi kalau dirangkum kira-kira dalam gambar ini, jadi
Israel itu adalah bayi yang dilahirkan oleh bapaknya namanya Inggris dan ibunya namanya Amerika dan bidannya namanya PBB. Ingat, sebelum PBB kita punya Liga Bangsa-Bangsa ya. Jadi kalau mau bicara jaringan, mungkinkah PBB Amerika dan Inggris melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan Israel? Bisa dikatakan tidak mungkin ya, karena itu anak-anak mereka sendiri. Nah, ini satu informasi bagaimana dari websitenya Jewish Research Community ya, tentang bagaimana penggalangan dana yang dilakukan waktu itu. Targetnya adalah $3 juta untuk kembali membangun Israel. Jadi jaringannya sangat global. Yang dilakukan orang-orang kaya. Salah satunya ini David Berg ya, dia seorang pendukung State of Israel and Jewish Communal Organization di tahun 2000-an ya sampai detik ini. Dan Rothschild dan keluarganya ini merupakan tidak semuanya sekali lagi mendukung Zionisme ya, tapi mereka ada perbankan yang kaya dan bisa mendanai pendirian negara Israel di awal-awal di tahun 1930-an akhir awal 1940-an. Nah, Theodor Herzl ini saya pikir tokoh yang penting, tetapi sekali lagi jangan hanya berfokus kepada dia karena dia adalah bisa dibilang bukan siapa-siapa tanpa donor-donor dan jaringan yang luas tadi. Ya, dan ini dalam satu conference para ahli sejarah Israel mengatakan Zionisme itu memang tujuannya adalah mendirikan di Palestina tempat buat orang-orang Israel supaya mereka bisa tinggal secara legal. Jadi tujuannya memang membentuk negara, gitu kan. Dan di conference ini kalau teman-teman lihat ya, dia bilang mereka mau Israel itu diakui oleh semua orang sebagai sebuah negara. Dan kalau kita bukan negara, kita tidak akan mendapat hak sebagai warga negara. Jadi ini bukan agama lagi, tapi ini masalah etno-nasionalisme, nasionalisme berdasarkan agama. Ini menarik nih, ini seorang Zionis yang sangat gigih, namanya Einat Wilf. Dia lulusan dari Perancis dan juga dari Cambridge ya. Dan dia salah satu bukunya yang terkenal adalah We Should All Be Zionists ya. Dia bilang, ini kalau teman-teman lihat sepertinya akan familiar dengan kata-kata ini ya. The inspirational power of Zionism lay not only in its call to action, but it's in vocabulary of human equality, liberty, and dignity. Mereka pakai kosakata yang sangat indah. Kesetaraan manusia, kebebasan, dan derajat. Tapi itu tidak semua diberikan untuk semua manusia. Hanya untuk orang Israel yang keturunan Yahudi di Palestina. Bukan untuk orang Palestina yang berkewarganegaraan Arab. Jadi di sini kelihatan sangat double standardnya kelihatan. Dan mereka bilang untuk memenangkan ini adalah dengan kata-kata. Nah, ini akan kita bahas di minggu terakhir mungkin nanti saat kita bicara tentang media dan Zionisme. Dan yang menariknya lagi, Zionisme global ini menjadi sesuatu yang bukan hanya urusan agama lagi, karena negara-negara lain banyak yang tergantung dengan Israel. Mereka beli senjata dari Israel. Dan senjata Israel dari mana? Ya dari Inggris, dari Amerika gitu ya. Siapa lagi gitu ya. Dan Australia supporternya. Bahkan Amerika pun membeli weaponnya juga sudah dari Israel. Berarti kalau kita bicara jaringan global ya sebagai hal ya teman-teman lihat. Nah, Zionisme juga ada banyak. Ada Zionisme revisionis, ada yang political, ada yang labor, ada yang cultural, ada yang diaspora, ada yang revolusioner, macam-macam. Tapi pada intinya Zionisme adalah kolonialisme. Dan mereka tidak hanya dengan kekuatan dana, tapi juga dengan kekuatan pemikiran. Mereka melakukan conference, mereka melakukan penelitian, bagaimana bisa dan melakukan aksi kekerasan seperti yang dilakukan oleh sebuah organisasi di Amerika namanya Jewish Defense League. They have been recently seen in multiple protests in North America violently opposing pro-Palestine activists. They have been listed as a right-wing terrorist group by the FBI, and they are described as Jewish supremacists. What is a Jewish Defense League? And what are its goals?
I think they're a disgrace to the Jewish tradition. They are as hostile, in my opinion, to the Jewish tradition as people who call themselves anti-Semites. Founded by Rabbi Meir Kahan in 1968, the Jewish Defense League was initially a group of vigilantes patrolling New York City to combat what they call anti-Semitism by any means necessary. There was a conflict between Jewish teachers and black students and their families, and the Jewish Defense League acted in violent ways toward black. In the 70s and 80s, its members pursued a Zionist anti-Arab terror campaign and were accused of multiple bombings. Among their victims are Muslim activists, journalists, scholars, neo-Nazis, communists, and Jewish community members accused of not being Jewish enough. In the United States, they had about 18,000 members. Later, the Jewish Defense League engaged in a variety of acts of violence. The murder of an Arab American leader, an assassination plot against an Arab American member of Congress. And you know what the slogan of the Jewish Defense League was? Every Jew of 22, meaning a rifle. These were violent people. In 1994, a Zionist terrorist affiliated with the League slaughtered 29 Palestinians praying at a mosque in the occupied West Bank. His grave has since become a pilgrimage site for Zionist groups. Rabbi Kahane, the Jewish Defense League leader, emigrated to Israel. He believed all Jews should emigrate to Israel. He brought the Jewish Defense League to Israel, and he was even elected to parliament. But I think the most extreme thing that I would say about them is this idea of wanting Israel to adopt the Nuremberg laws, making it illegal for Jews and non-Jews to marry. The very laws that existed in Nazi Germany. The terror network was described as one of the most active terrorist groups in the US until 2000. In 2022, 2 members of the group were arrested for attempting to blow up a mosque in California. More recently, several members of the League participated in protests in Toronto, Los Angeles, and Washington, D.C. in support of Israel's genocidal war on besieged Gaza. And in May 2024, Rabbi Reuven Kahan, the cousin of the Jewish Defense League founder, was arrested in New York City after trying to run over and kill pro-Palestine protesters. In some of the current demonstrations, such as at UCLA University, there were people carrying Jewish Defense League signs. I think those are individuals who are promoting this most extreme ideology that the Jewish Defense League represented. But from my research, the group is kind of inactive, but it has successor group in Israel. Ben-Gvir and Smotrich, 2 members of the Netanyahu cabinet, are people who admire Meir Kahane. The settler movement is, in my opinion, the direct descendant of the Jewish Defense League, denying Palestinians in Gaza food and water, bombing their hospitals. This is really Meir Kahane in action. They've been recently seen in salah satu sayapnya Zionis itu adalah ini. Jadi bisa dibilang selain Zionisme itu adalah kolonialisme, Zionisme itu juga adalah rasisme. Jadi teman-teman sudah bisa lihat. Dan tidak sedikit lembaga-lembaga internasional, lembaga anti-Zionis yang didirikan, bahkan yang mendirikan sebagian besar juga malah orang Yahudi sendiri ya, International Jewish Anti-Zionist Network, ada juga namanya Shores ya, mereka grup anti-Zionis juga di Amerika, kemudian International Jewish Anti-Zionist Network, dan ada namanya ya mereka aktif juga melakukan perlawanan, bahkan di gerakan secara di parlemen pun, misalnya di Inggris udah banyak yang menentang gerakan-gerakan Zionisme. Nah, kalau kita rangkum teman-teman, Zionisme global itu akarnya adalah satu. Kesombongan satu bangsa yang menganggap dirinya lebih tinggi dari bangsa lain.
Kalau dalam hal ini, seperti yang saya jelaskan tadi yang cukup panjang sekali, sejarah berdirinya Amerika, Kanada, Australia, dan berbagai negara lainnya, itu karena apa? White supremacy. Mereka menganggap diri mereka paling tinggi, keyakinan mereka paling tinggi, ras mereka paling kuat. Ya, seperti mereka menuduh Nazi ya. Dan itu mereka lakukan terhadap rakyat Palestina sekarang. Dan the new Israeli government is actually makes Jewish supremacy official. Dulu mereka masih malu-malu, nyebut diri mereka masih pro-demokrasi, bla bla bla. Tapi sekarang mereka sangat yakin bahwasanya hanya orang Yahudi yang berhak untuk tinggal di Israel. Bangsa lain tidak layak dan itu katanya janji Tuhan. Ya. Dan ini adalah apartheid. Dan tidak salah kalau Zionis itu sama dengan gerakan white supremacy di Amerika yang dilambangkan oleh ini. Bendera Confederates yang menghalalkan perbudakan dan menghalalkan pembunuhan terhadap orang-orang non kulit putih, Anglo-Saxon dan Protestan di Amerika sampai detik ini. In the end, kalau kita jujur, kalau kata Ilan Pape nggak mungkin solusi dua negara itu bukan solusinya. Yang paling mungkin hanya apa? Satu negara tapi apa? Dengan demokrasi di mana semua orang dianggap layak. Orang Palestina hanya mau kemerdekaan, keadilan, dan juga kesetaraan. Itu saja. Ya. Kalaupun kita berharap penjajahan betul-betul tuntas, ya seperti yang disampaikan Pak Asbi di minggu lalu, memang agak sulit kalau dilihat dalam waktu dekat, tapi kita tetap harus optimis gitu ya, bahwasanya itu akan terjadi. Tapi right ini yang harus dijamin sampai detik ini. Right mereka untuk hidup, right untuk keadilan, right untuk hidup layak seperti manusia yang lain. Karena faktanya apa? Yang terjadi adalah yang pemukiman yang dihancurkan milik warga Palestina itu kampung-kampung yang tidak pernah dibangun kembali, bahkan semakin dihancurkan. Jadi perang itu tujuannya salah satu adalah untuk menghancurkan pemukiman itu untuk dibangun kembali untuk para pemukim ilegal Israel. Dan orang Palestina tersebar di seluruh dunia dan mereka harus ya terusir dari tanahnya sendiri karena apa? Zionisme yang merupakan satu gerakan kolonialisme, rasisme, dan apartheid. Dan agak sulit sekarang kita walaupun semua negara itu mendukung Palestina anti okupasi daripada Israel, tapi faktanya jaringan mereka sudah sangat kuat dan mendarah daging di berbagai wilayah. Saya akan tutup ini dengan quotes ya. Quotes ini menariknya ditulis oleh seorang Yahudi namanya Yuval Noah Harari. Dia bilang, kami meyakini kebenaran ini sebagai nyata tak terbantahkan bahwa semua manusia diciptakan setara. Bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka hak atas yang tidak dicabut yang antara lain mencakup kehidupan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Yuval Noah Harari mengutip Jefferson tentunya. Dan ini ada di bukunya, di Sapiens. Gitu ya. Tapi ternyata ini adalah ayat Quran yang disebut bahwasanya di Al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia itu diciptakan setara. Dan yang membedakan kita itu hanyalah apa? Ketakwaan. Dan harusnya dalam kasus Palestina ini, kita harus menganggap semua manusia sama. Jadi bukan Israel lebih unggul, Arab lebih unggul, bukan agamanya, tetapi dia sebagai manusia. Terima kasih teman-teman, mohon maaf panjang sekali. Silakan nanti bisa diakses slide-nya di sini, kita bisa masuk ke tanya jawab. Terima kasih Amir, kembali ke Amir. Baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya yang sangat komprehensif sekali gitu ya. Kepanjangan Ya, mungkin Amir, tapi saya berniat memang menuntaskan penjelasannya dulu biar nanti kita diskusinya bisa tuntas ya. Oke, betul Pak, nggak apa-apa. Tadi walaupun pertanyaan juga penyampaiannya juga sangat-sangat jelas dan sangat komprehensif sekali. Nah, mungkin di sini sudah tidak ada yang sabar lagi gitu untuk menyampaikan pertanyaan gitu ya dari untuk menyampaikan secara langsung ada 5 orang yang raise hand dan juga di kolom chat pun ada beberapa orang nih, ada sekitar 6 sampai 7 orang yang bertanya gitu ya. Karena mengingat keterbatasan waktu untuk teman-teman semua, kami batasi untuk 1 orang 1 penanya. Gitu ya. Dari banyak sekiannya penanya ini, semoga ada waktu gitu ya untuk kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Amin. Mungkin kita mulai dari pertanyaan azan zuhur di Jogja kayaknya masih bisa kita coba jawab sampai tuntas. Amin. Baik Pak, insya Allah. Kita pertama untuk Raya Kresen dulu ya. Ada Karatna Karawak. Mungkin langsung saja disampaikan pertanyaannya di teman-teman semua. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Amir waktunya. Mungkin langsung saja Ustadz mau ke pertanyaan. Jadi Ya, kan yang terbaru ini adalah pimpinan Hamas itu kan dikabarkan meninggal ya. Nah, ya. yang menarik itu dari Wapres Amerika Serikat itu mengatakan bahwa keadilan sudah mulai ditegakkan. Kemudian Amerika, Israel, dan dunia itu sudah mulai damai. Sedangkan ketika kita melihat sejarah, ternyata Theodor Herzl itu kan ingin membangun Israel Raya. Yang seperti tadi Ustadz sampaikan bahwasanya jaringannya itu kan sangat luas ya. Sedangkan ini kan baru permulaan dari Baitul Maqdis, genosida di Baitul Maqdis itu kan baru permulaan. Ya. Tetapi kayak seakan-akan pimpinan nomor satu yang ditakuti Israel itu adalah pimpinan Hamas yang gugur sekarang itu kayak sudah ada angin sepoi-sepoi itu atau gimana ya Ustadz? Kemudian apakah ada kemungkinan ya kalau kita lihat dari rekam jejak Israel itu kan suka berkhianat, sedangkan Amerika Serikat itu kan adalah ibu dari Israel itu sendiri. Bisa dikatakan kebiadaban Israel itu kan bermula dari Amerika Serikat itu sendiri. Apakah ada kemungkinan nanti Ustadz Israel itu berkhianat kepada ibu kandungnya sendiri karena saking serakahnya? Mungkin itu Ustadz yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ditampung dulu aja ya, Amir ya, semuanya. Terima kasih karena. Silakan Amir. Ditampung dulu semua. Ditampung atau langsung dijawab aja, Pak? Saya catat, ditampung aja biar nanti saya jawabnya bisa sekaligus. Oke, soalnya ada yang nanya melalui chat juga sih, Pak. Yang live dulu aja, yang di chat sudah saya baca. Nanti saya jawab juga. Baik. Mungkin selanjutnya ada dari Kak Ida Paradisa. Silakan Kak Ida langsung disampaikan. Oh, Kak Ida. Suara saya terdengar. Kak Ida, tes. Ya. Yang lain dulu aja, Mas Amir. Kalau nanti sudah kedengeran? Oh ya, silakan. Kak Nida. Oh iya. Sebelumnya jazakumullah khairan katsiran. Dari Ana, ini Ustaz, kan sebagaimana kita tahu sudah berbagai negara, banyak negara itu sudah membangun jejaringan bersama dengan Israel gitu ya. Akan tetapi ketika menyaksikan beberapa video gitu yang sudah tersebar di media, ketika rapat ataupun kumpul di PBB itu sendiri, banyak dari berbagai negara juga meneriaki Free Palestine gitu. Jadi ini agak sedikit bingung juga gitu. Di satu sisi mereka ada kerjasama dengan Israel, bahkan ya dekat gitu kan. Tapi di satu sisi mereka juga menyuarakan Free Palestine gitu. Jadi apakah ada sesuatu gitu di balik hal tersebut, maksud yang ingin sebetulnya disampaikan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di masa Nabi Musa alaihi salam, memang tanah Palestina itu kan merupakan tanah yang dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di Quran surat Al-Maidah ayat 21 gitu. Akan tetapi karena kebangkangan mereka terhadap perintah Nabi Musa, mereka pada akhirnya disesatkan gitu oleh Allah selama kurang lebih 40 tahun. Ini kan berarti menunjukkan bahwa tanah Palestina itu sudah tidak dijanjikan lagi gitu oleh Allah kepada Bani Israel itu sendiri. Nah, maka pertanyaannya, apakah kemungkinan gitu ya akan terjadi kembali perang dunia ketiga di mana seluruh umat Islam pada akhirnya bersatu gitu dan kemudian berusaha untuk membebaskan tanah Palestina itu sendiri. Karena kan kalau yang kita lihat saat ini gitu, masyarakat umum juga mengetahui bahwa tanah Palestina itu ya milik umat Islam gitu kan, dengan ya sebagai tanah keberkahan dan lain sebagainya, seperti itu Ustaz. Ya. Berikutnya, Amir. Oke, baik. Sekali lagi kami ingatkan di satu penanya aja gitu, satu penanya satu pertanyaan. Selanjutnya ada Pak Is.
Apa Pak Is? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung to the point, bagaimana dengan saya mengutip berita atau informasi-informasi yang di luar yang mengatakan bahwa Yahudi atau Israel yang ada saat ini sebenarnya adalah Yahudi yang suku ke-13, yang mana berasal dari Ashkenazi, wilayah di Asia Tengah, khususnya di wilayah Georgia, sekitarnya. Nah, bagaimana dengan riset Pak Herman mengenai hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Is, selanjutnya ada Kak Wahyu, silakan Kak langsung sampaikan. Ya, mungkin langsung saja. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan sebenarnya pengaruh politik dari orang-orang Yahudi ini termasuk barangkali Israel itu terhadap negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan lainnya itu sejauh mana? Kalau di dalam beberapa tulisan itu kita dapatkan bahkan orang-orang Yahudi di Amerika itu juga nanti berpengaruh pada pemilihan atau pemilu presiden yang terjadi di Amerika. Ini kan pengaruhnya sangat kuat. Itu kira-kira sejauh mana pengaruh orang-orang Yahudi ini terhadap perpolitikan, baik itu politik dalam negeri, negara-negara yang tadi disebutkan, begitu juga dengan politik luar negeri. Itu barangkali Pak. Oke, terima kasih Mas Amir. Saya coba jawab beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua teman-teman atas pertanyaannya sangat sulit-sulit dan saya tidak yakin bisa menjawab semuanya. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, saya bilang saya tidak tahu ya. Teman untuk pertanyaan Pak Is saya jawab saya tidak tahu Pak karena saya belum riset sampai ke sana. Tetapi untuk apapun suku yang ada, saya udah jelaskan tadi dalam sisi presentasi saya tadi bahwasanya gerakan Zionisme ini bukanlah gerakan yang semata-mata berbasis keyakinan atau agama atau kelompok agama Yahudi tertentu dari kelompok manapun, karena ini adalah sebenarnya gerakan etnonasionalisme, nasionalisme yang berdasarkan atas ras dan juga agama. Bisa dibilang nasionalisme berbasis sara. Jadi dia tidak mengenal lagi kamu mau Yahudi apa, dari bangsa apa, dari mana-mana. Dan ini merupakan yang didasarnya memang keyakinannya dari menggunakan teks-teks kitab suci ya. Dan yang saya jelaskan di awal tadi, ini Zionisme Kristen itulah yang menginisiasi Zionisme Yahudi gitu kan. Dan Zionisme Kristen itulah negara-negara yang mayoritas memang punya power yang luar biasa di seluruh dunia, dan mereka memang betul dalam tanda kutip dikendalikan oleh kekuatan modal atau kapital yang memang dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang sukses secara ekonomi gitu kan. Jadi negara pendirian, bahkan tadi kita sudah lihat, saya tunjukkan dalam bukti-bukti yang saya temukan bahwasanya memang penggalangan dana oleh Karen Hayes-Sud itu seluruh negara dia punya gitu kan. Dan negara-negara yang Amerika, kemudian Australia, itu kan negara-negara yang didirikan dengan menggunakan metode genosida dan Zionisme. Persis sama seperti yang ada di Israel. Nah, pertanyaan dari teman-teman itu sekaligus menjawab pertanyaan, ada yang nanya di chat ya, bahwasanya berarti dari luar Yahudi, betul sekali. Ada Muslimnya, sangat ada. Nah, dari buku Wilf tadi, yang saya tunjukkan, Einat Wilf tadi menunjukkan bahwasanya sekarang banyak Zionis itu yang berbasis di Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, bahkan di Indonesia sendiri ada. Karena apa? Mereka sudah mulai memeluk keyakinan, bukan keyakinan sebagai Yahudi, tapi keyakinan bahwa Zionisme itu bisa dibenarkan karena orang Yahudi itu argumentasinya adalah mereka juga anak-anak Ibrahim. Itu tempat kampung halaman mereka juga. Jadi wajar dong kalau mereka mau pulang ke sana. Dan kita itu satu, anak-anak Ibrahim, mau orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen. Jadi ini mungkin fakta yang menyakitkan, tapi faktanya adalah betul banyak sekali Muslim yang sekarang sudah menjadi Zionis. Atas nama apa? Atas nama humanisme, atas nama toleransi, atas nama liberalisme gitu ya. Padahal yang dilakukan adalah sama, betul mereka ingin kembali ke tanah airnya, tapi kenapa harus menyingkirkan orang lain yang sudah ada di sana? Kenapa dengan membasmi orang lain yang juga punya hak hidup di sana? Masalahnya adalah ini, sekali lagi saya tekankan ke teman-teman semua, jangan melihat Zionisme sebagai sebuah gerakan agama, tapi ini adalah gerakan kolonialisme, gerakan diskriminasi dan politik apartheid. Jadi ini adalah, dan betul dia menggunakan atas dasar
identitasnya apa sebagai orang Yahudi. Ingat, secara umum orang itu tidak bisa serta-merta masuk agama Yahudi ya. Orang itu masuk Yahudi karena keturunan matrilineal sistemnya ibunya harus Yahudi. Atau dia kalau mau jadi masuk Yahudi, dari beberapa riset yang saya lihat, itu ternyata orang Muslim misalnya mau masuk jadi Yahudi, itu dia harus mengajukan 3 kali minimal, kemudian ditentukan oleh hakim yang merupakan seorang rabi, dan nanti dia disuruh belajar agama Yahudi dulu 1, 2, 3 tahun, setelah dilihat layak baru dia nanti diakui sebagai orang Yahudi, dan dia nanti ada identitas, ada sertifikat. Nah, itulah yang dilakukan terhadap orang-orang settlers yang mau masuk, bahkan banyak orang yang dalam tanda kutip karena iming-iming ekonomi itu jadi settler di Israel, banyak dari India, banyak dari berbagai tempat lain yang sebenarnya dia juga nggak punya darah Yahudi gitu, tapi dia akhirnya menjadi bagian dari gerakan Zionis. Kemudian pertanyaan tadi, apakah ini akan leading ke Perang Dunia Ketiga? Sebenarnya sudah dijawab Pak Hasbi di minggu lalu ya, dan saya merasa saya bukan pakarnya di bidang ini, karena yang pakar hubungan internasional adalah Pak Hasbi. Tapi kalau saya boleh sedikit berpendapat, betul, sangat mungkin, karena apa yang terjadi di Palestina dan Israel sekarang sebenarnya juga proxy war. Ini sedang uji kekuatan besar di belakang Palestina dan kekuatan Hamas dan juga kekuatan Israel. Karena apa? Kalau dilihat ini laporan intelijen mengatakan kok bisa serangan 7 Oktober tidak diketahui waktu itu, karena Hamas menggunakan teknologi dari China, dari Huawei yang itu membuat dia tidak bisa dideteksi. Nah, kalau China sudah berhasil dengan teknologi ini, kemungkinan dia akan melakukan invasinya ke Taiwan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Jadi dia pengen ngukur, oh ternyata Israel nggak kuat-kuat banget walaupun dia di backup oleh Amerika gitu kan. Nah, kira-kira kalau dilihat gambaran besarnya memang betul itu akan bisa jadi kemungkinan sampai sana. Nah, tapi kalau masalah bagaimana nanti umat muslim bersatu segala macam, saya tidak berani beropini. Saya pikir itu ahli eskatologi dan juga mungkin akhir zaman ya. Saya tidak berani berargumen, tapi saya pikir kita harus yakin sebagai muslim bahwasanya Palestina nanti akan dibebaskan. Dan kita harus yakin bahwasanya Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan turun, itu perlu kita yakini. Tapi dalam diskusi ini saya pikir bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Kemudian pembunuhan dari tokoh-tokoh Hamas, apakah itu akan tanda perdamaian, kata Wapres Amerika? Bohong besar. Karena perdamaian tidak akan tercapai. Karena perlu diakui bahwasanya Hamas itu sudah mengakui negara Israel. Dengan catatan kita bisa damai, kita kembali ke perjanjian 67 wilayahnya. Yang terjadi adalah perjanjian 67 itu kan udah dibagi wilayahnya, tapi mereka tetap bikin pemukiman di wilayahnya orang Israel yang itu dalam perjanjian itu. Jadi udah Israel itu, Yahudi itu memang dasarnya bangsa yang seperti itu, pengkhianat gitu ya. Nah, tapi sekali lagi tidak semua, kita jangan mengstereotype secara umum ya. Yahudi itu tidak semua Yahudi Zionis dan tidak semua Zionis Yahudi. Faktanya banyak sekali non-Zionis, non-Yahudi saat ini yang ada di sekitar kita, bahkan di sekeliling kita, yang menggunakan nama tadi apa? Toleransi, kebebasan, kebersamaan, hak untuk hidup, ya sama-sama orang. Dan tadi saya udah bilang, bahkan kalau dilihat si Einat Wilf tadi menyatakan dia banyak followers dari mana? Dari Maroko, orang-orang anak muda Muslim, dari Uni Emirat Arab, kemudian dari Bahrain yang mendukung gerakan Zionisme karena apa? Merasa simpati bahwasanya ini orang Israel hanya ingin kembali ke tanah airnya dan mereka punya hak untuk itu juga. Tapi masalahnya adalah tadi mereka menindas orang Palestina. Kemudian pertanyaan lain, masalah pengaruh orang Yahudi di politik Amerika itu sangat betul karena memang ada asosiasi Jewish Associations in America, ada namanya lobby Yahudi gitu ya di Gedung Putih gitu ya, orang-orang yang memang melobi kepentingan Israel gitu ya di sana. Kemudian juga setiap pemimpin Amerika yang mau jadi presiden itu akan presentasi dulu di sebuah asosiasi di mana orang-orang elit Yahudi pendukung Zionisme itu berperan dalam perekonomian Amerika. Mereka akan meng-approve dulu. Kalau ibaratnya kita di Indonesia tuh ya capresnya datang dulu ke ponpes ketemu kiai-kiai ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi ini salahnya nggak cuma kiai ya, orang Yahudinya orang Yahudi yang tajir-tajir yang dia punya uang, punya kekuasaan. Dan pertanyaan di chat yang lain, tokoh-tokoh utama dalam pembentukan Zionis global, apakah benar Rothschild? Rothschild hanya, menurut saya Pak Din hanya salah satu pendana aja ya. Tapi kalau dilihat saya udah bilang, saya sangat jelaskan dari awal tadi, Zionisme Kristen itu yang paling utama Pak. Dan Zionisme Kristen itulah adalah negara-negara, state ya.
Sekali lagi apa? Amerika, Inggris, levelnya harus negara. Dan mereka negara-negara itu pasti butuh dana, dan dananya datang dari mana? Ya dari sektor industri, dari sektor ekonomi. Dan ekonomi penguasa perbankan memang dari dinastinya Rothschild. Walaupun sekarang kalau kita bilang Rothschild tidak sekuat dulu, bahkan sekarang sumber dana itu banyak. Tapi saya kasih contoh tadi Karen Bashut tadi itu sangat powerful juga dalam fundraising. Nah, itulah kalahnya orang Islam. Salah satu orang Islam masih banyak yang pelit dalam mendanai, memberikan donasinya, dalam mendanai perjuangan untuk mendukung umat Islam dan lain-lain. Itu yang bikin kita kalah, dan umat Islam masih banyak yang miskin. Akhirnya kalau kita nyumbang ya bisanya cuma 20.000, 100.000 udah maksimal. Padahal Israel itu untuk membangun settlers itu wah luar biasa, mereka bisa jutaan dolar. Ya gitu, Mir. Ini mulai hujan dan sudah azan di tempat saya pikir bisa dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah, jika salah itu murni kekhilafan saya. Terima kasih atas diskusinya teman-teman. Kami tunggu di sesi webinar yang berikutnya. Terima kasih. Silakan Amir. Baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasan tadi gitu ya, dan juga mohon maaf gitu ya karena keterbatasan waktu untuk teman-teman semua gitu, kami membatasi beberapa menit saja gitu. Minggu depan bisa kita Ya, sambung insya Allah, Amir ya. Ya, insya Allah nanti mungkin kalau ingin bertanya lebih lanjut gitu ya terkait, karena ada korelasinya materi yang disampaikan Pak Herman ini dan juga materi yang akan disampaikan di pekan selanjutnya seperti itu. Jadi jangan sampai lewatkan untuk webinar seri-seri selanjutnya. Ya, Baik, sebagai terima kasih teman-teman. mungkin Gimana? spoiler, Amir, minggu depan itu mungkin Pak Hasbi akan bicara tentang strategi diplomasi publik. Nah, saya nanti semacam antitesisnya, strategi diplomasi publiknya Zionis gitu ya. Jadi sebaiknya tidak dilewatkan. Oke, baik, terima kasih Pak Herman ya. Dan sampai dilewatkan itu semua. Oke teman-teman, tibalah kita di penghujung acara gitu ya. Terima kasih atas semua partisipasinya gitu ya, untuk teman-teman yang bertanya dan juga Kak Fatih selama penyampaian materi di webinar seri ini berlangsung seperti itu ya. Dan kami ingatkan juga bagi teman-teman atau para peserta yang klaim sertifikat untuk dapat mengisi link presensi yang telah kami berikan atau kami sediakan gitu ya. Itu juga teman-teman bisa memberikan saran, usul, atau kritik gitu ya, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Mungkin sekian gitu ya, dan kami gitu ya, terima kasih atas keterlibatan teman-teman semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin juga keterbatasan gitu ya, dan juga fasilitas yang kami berikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya pamit ini. Mari kita sama-sama dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.